Hai guys, welcome again to another episode of Academic Talk. Kali ini aku udah kedatangan tamu, seorang akademisi dari Jepang, yaitu dari Kyushu University, Mbak Caca di sini. How are you? Thank you for I'm being fine, here. thank you. Seneng banget lo akhirnya Thank you for bisa inviting me podcast to this. juga karena kita janjiannya udah lumayan lama gitu ya. Nah, to begin with, biasanya kita perkenalan dulu nih, Mbak Caca ke audience Academic Talk karena we want to learn about you. So, silakan. Mm-mm. Terima kasih banyak atas undangannya. Sama-sama. Um, ya, seperti diperkenalkan saya biasa dikenal dengan nama Caca, tapi dulu sebelum keluar dari Indonesia belum sih. Jadi nama saya Ade Irma Surya Jaya. Biasanya di Indo, uh, pas dulu di Indo dipanggilnya Ade. Cuman pas saya mulai keluar negeri, jadi ngerasa gitu kalau apa namanya, eh, ada beberapa lingkup bahasa yang nggak bisa pronounce nama Oh, saya iya. gitu jadinya. Dan karena pertama kali saya keluar dari Indonesia itu di China, jadi em, saya Oh, pakai nickname yang awalnya dari sana lah. yang Ceritanya sih gampang panjang, ya. tapi pokoknya ya udah dimodify pas saya ke Jepang, terus di bahasa Inggris kan ya udahlah, udah sekarang udah dikenal dengan nama Caca. Oh, gitu. Jadi Kayak di gitu. Jepang panggilannya Caca juga gitu ya. Iya. Oh, oke. Nah, Hmm. bisa diceritain nggak nih, Mbak Caca, Hmm. gimana sih perjalanan akademiknya sampai akhirnya sekarang bisa di Jepang dan menjadi seorang associate professor tuh ceritain dong. Gimana? Nah, saya itu dulu pas zaman kita kecil ya, Hmm. kan zamannya Presiden apa namanya Soeharto. Soeharto kalau nggak salah bener ya Soeharto. Nah, em, sebenarnya nggak gampang itu belajar bahasa asing. Nah, cuman bahasa Inggris pas saya masih kecil masih dibolehin. Pas akhir tahun 90-an aja yang mulai apa namanya, mulai dilarang gitu. Makanya banyak nama-nama di Indonesia itu jadi eh, kayak nama perumahan lah, nama merek lah, banyak yang Oh, diberubahin jadi iya, agak iya. Inggris tapi kayak Indonesia gitu. Saya baru mulai belajar bahasa Inggris pas itu tahun 97 itu saya baru mulai belajar bahasa Inggris kan, SD kelas 3. Nah, jadi jadi bingung kan, kan saya Iya, belajarnya green benar-benar. itu GREEN gitu kan. Loh kok jadi grand? Nah, terus yang saya kalau nggak salah ingat Green Garden itu jadi Green Garden. Nah, Greenville, greennya jadi grand, ville-nya jadi VIL. Jadi LI di belakang itu dibuang gitu. Terus Iya, nggak ada space betul. jadi Grandville kalau nggak salah. Pokoknya aneh banget, makanya Iya, setelah itu iya. jadi bingung gitu loh Iya, saya. Loh, Indomart dulu juga awalnya itu bukan Indomaret kan, oh iya tapi benar, Mart gitu. benar, Iya nggak sih? benar-benar itu juga Terus mall juga kan dulu MALL terus jadi LL mall betul, gitu jadi kan. MAL gitu kan. Iya, iya, terus lanjut lanjut. Aneh aneh banget kan, nah, makanya jadi Hmm. karena saya juga mungkin kalau saya udah agak dewasa mungkin lebih bisa ngerti gitu, tapi karena pas Iya, itu saya masih SD kelas 3 agak bingung gitu, baru mulai benar-benar. belajar bahasa Inggris. Kenapa eh jadi berubah saya anggap ya? ini yang benar kok ini yang salah gitu. Oh terus Ah, em, orang tua juga nggak gitu ngejelasin maksudnya secara detail gitu, cuma bilang hmm. sekarang udah harus ganti nama, di Indonesia udah nggak boleh pakai bahasa asing katanya gitu. Hmm. Nah Iya, tapi iya. ya bahasa Inggris itu baru mulai kena apa namanya, baru baru ada efeknya pas itu ya, tapi sebelumnya kan kayak bahasa Cina kan bener-bener dilarang kan pas zaman Soeharto kan. Kan saya ini keturunan Chinese kan, tapi kan Ah, iya. jadi papa mama memang karena tinggalnya di kampung yang maksudnya Hmm. orang-orang Chinese itu di Sumatera, jadi mereka merasa banget pas apalagi papa itu pas masih kecil tuh masih dia lahir pas zaman Soekarno kan. Nah, jadi kan Hmm. ngerasain perubahan gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi mereka tahu karena di kampungnya itu banyak apa namanya banyak Chinese Hmm. sebenarnya, dan kan semua orang ngomong bahasa Hokkien ya, dialek ya. Hmm. Nah, Hmm. semua ngomong bahasa Hokkien, cuman bahasa Hokkien kan bukan bahasa tertulis ya kalau di Indonesia ya. Hmm. Dan sebenarnya aslinya bahasa Hokkien juga nggak tertulis karena dulu kan nggak ada tulisan kan. Apa namanya Hmm. maksudnya, rakyat biasa itu kan tidak dapat edukasi, jadi cuman kayak Iya, apa iya. namanya noble, Oh, bahasa lisan aja families. gitu ya? Heeh, jadi aristokrat aja kan yang nah jadi sebenarnya apa namanya wajar gitu kalau nggak ada tulisan karena emang Hmm. dialek itu kan cuman bahasa yang verbal doang. Nah, zaman apa namanya
nenek moyang kita pas kita pindah ke Asia Tenggara juga ya gitu, nggak punya tulisan, nggak punya apa, cuman kan ada beberapa orang yang berpendidikan gitu kan. Nah mereka Mm-mm. buka sekolah gitu loh, buka Mm. sekolah dan ngajar. Nah, eh, cuman nggak semua orang dapat kesempatan kayak gitu gitu. Nah, jadi papa mama juga ya karena miskin juga ya, nggak dapat kesempatan buat belajar. Tapi karena kampungnya itu semua sangat Hokkien, em, di sekolah itu ada diajarin Mandarin yang yang Oh, dasar banget gitu katanya. Memang kata papa dulu itu waktu dia SD sempet ada Mandarin dasar banget gitu loh. Jadi belajar oh. dikit gitu. Nah, karena ada orang yang bisa gitu kan, ada orang yang berpendidikan sedikit lah karena mereka dari Mm. kampung. Jadi, nah saya eh, tahu kalau ada beberapa tempat gitu yang mereka yang agak apa namanya yang agak beruntung lah ya ketemu orang yang maksudnya ada yang dipungut sama keturunan Chinese yang agak beredukasi, apa mereka bisa belajar Mandarin yang bener-bener yang bisa buat dipakai Mm-mm. komunikasi segala macam. Nah, cuman sebenarnya kita nggak apa namanya kampung halaman papa mama sih nggak begitu, tapi ada tadinya ada. Nah, pas Soeharto naik mulai dilarang. Nah, karena dulu kan Soekarno akrab sama China ya kalau saya nggak saya ingat dari buku Iya, iya, sejarah iya, ya. iya, 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 Nah, iya. jadi bukan karena sentimen sama orang keturunan, tapi karena Soekarnonya akrab sama Cina jadi dilarang gitu loh. Nah, Hmm. setahu saya begitu. Nah, em, jadi apa namanya benar-benar dilarang. Cuman ya apa namanya di tempat-tempat kecil kadang mereka masih ada apa ngumpet-ngumpet lah, ngumpet-ngumpet Mm-mm. gitu. Cuman pas udah mulai tahun 70-an kalau nggak salah mulai benar-benar dihapus karena Dilarang. kalau ketangkep itu masuk penjara. Hmm. Ya. Nah, sampai serius gitulah. Nah, cuman Hmm. tetap aja ujung-ujungnya setelah Gus Dur membuka Iya, apa namanya membolehkan. Mm-mm. membolehkan lagi Mm-mm. apa bukan bukan cuman bebas belajar ya, bebas Mm. apapun kan, dibebas bebas agama, bebas ini, maksudnya jadi mengurangi diskriminasi segala Mm. macam. Ternyata banyak orang yang selama 30 tahun itu juga nyelip-nyelip belajar bahasa Iya. Mandarin terus. Nggak belakang saya tuh, loh kok ada yang bisa udah bisa nulis, bisa baca, Mm. Mm. ngomongnya lancar, kok bisa gitu kan. Tapi karena Mm. mereka nyelip, karena di rumah orang tuanya bisa, mereka ngomong di rumah kan nggak ada yang tahu gitu loh. Mm-mm. Nah, Betul, cuman betul. yang nggak boleh, nggak yang tidak diperbolehkan itulah apa namanya berbisnis Disebarkan. dengan itu. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Jadi nggak boleh ngajar, nggak boleh belajar gitu. Mm-mm. Nah, jadi em, nah tapi karena jadi zaman-zaman saya itu pas waktu saya masih kecil eh, Soeharto turun, terus mulai kebuka lagi. Nah, jadi orang tua itu masih punya apa namanya bahasa Indonesia ya, impian. Oh, Mereka oke. karena dulu pengen belajar Chinese gak pernah Hmm. kesampaian. Nah, karena Penasaran ya? keturunan juga, Hmm. eh, karena keturunan juga, jadi mereka Mhm. berharap gitu anaknya bisa gitu kan, karena Ah, udah terbuka oke. juga kan. Iya, iya, iya. Nah, nah kebetulan saya itu dulunya waktu saya masih kecil sih nggak nyadar saya suka belajar, saya biasa aja gitu kan. Tapi pas Mhm. mulai masuk SMP kebetulan banget saya nyadar saya suka belajar. Nah, Hmm. karena begitu jadi pas disuruh belajar bahasa Mandarin, ya saya jadi serius gitu. Saya disuruh belajar bahasa Inggris juga saya serius, bahasa Mandarin juga jadi serius. Nah Matematika jadi juga pas gitu. kenapa? Matematikanya juga apa udah dimulai BK? Semuanya jadi serius, semuanya diseriusin gitu. Saya olahraga Hmm. juga serius, sama saya dulu hobi basket sama nari itu juga sampai seriusin, sampai ikut klub Hmm. segala macam. Jadi pokoknya kalau saya udah mau, jadi gini loh, kalau saya udah kecantol apa, saya jadi maniak gitu. Jadi Sama, maniak banget. sama berarti Jadi sama saya kayak gitu. Jadi eh, itu gitu kan, dikejar gitu ya. jadi nggak jadi kalau udah mau lakuin tuh nggak lakuin itu nggak tanggung tanggung gitu. Kalau kalau suka saya harus dapet, saya Hmm. harus bisa lakukan. Nah kalau lakukan itu nggak bisa tanggung tanggung gitu. Jadi harus Betul. misalkan kalau eh, misal pas apa namanya zaman saya hobi dengar musik. Mm-mm. Ya tiap minggu jadi saya catat ininya apa namanya chart gitu loh. Liriknya. Jadi Oh. yang top top 20 itu nomor 1 sampai 20 semua dicatetin gitu. Hmm. Papa sampai marah gitu. Kamu jadi kayak orang gila, masa nggak bisa? Saya nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana karena jam ini saya harus ngikutin gitu kan. Akhirnya belakangan saya bakar. Jadi soalnya kalau saya umpetin pasti saya ambil lagi kan. Nah, tapi kalau saya bakar kan nggak bisa balik kan. Ah, ah, Kertas kan betul kalau betul. dibakar ya biar saya berhenti. Nah, pokoknya gitu loh. Jadi Ah,
Jadi karena apa? Jadi serius. Nah belakangan pas SMA 3 pas berapa bulan sebelum lulus, kebetulan ada education fair dari univ-univ di China. Nah, papa kan Hmm, baca koran tiap hari. iya iya. Jadi si papa kasih nih, papa bilang, ini coba aja lihat cari pengalaman. Maksudnya Hmm, papa bukan sebenarnya mau ngirim saya ke Cina, mau pengen hmm, tahu universitasnya kayak apa sih, Cina sekarang hmm, kondisinya kayak apa, mereka hmm, kurikulumnya kayak gimana, hidup hmm, kayak gimana, hmm. mereka penasaran gitu kan. Jadi coba lihat cari pengalaman lah, buka apa. Nah, gara-gara saya ke sana, padahal saya belum fasih kan bahasa Mandarin kan. Nah, Jadi cengak-cengok, tapi nyambung. Mm-mm. Dan yang datangnya itu hmm, benar-benar staff dari lanjutan. Cinanya, dari tiap univ dari Oh, Cinanya, bukan perwakilan di Indonesia, benar-benar orang Cinanya yang datang gitu dari berbagai univ. iya. Tapi posisi Caca udah pernah belajar bahasa Mandarin kan Udah, dari pas kecil. itu saya udah belajar 4 tahun. Oh, Nah, oke. jadi udah bisa, tapi masih cengak-cengok kan. Jadi kayak Hmm, kalau misalkan saya nonton juga masih eh, masih ngerti cuma dikit-dikit gitu ya, masih tetap harus ngeliat subtitle gitu kan. Nah, tapi pas saya hmm, pergi ke sana kan terpaksa dong, bukan orang Indo kan. Jadi iya. asal nyeplos, lo kok nyambung Bisa gitu. gitu. Eh, nah gara-gara itu terus kan mereka kasih pamflet gitu kan. Jadi saya Hmm. keliling-keliling kasih pamflet gitu kan. Nah saya lihat loh, hidup di Cina kok murah banget. Oh iya? Lebih murah daripada Jakarta pasti itu ya. Oh Jadi iya, oke. 20 tahun lalu Tahun itu. lalu. Eh, kan Cina juga baru mulai maju kan masuk tahun 2000-an kan baru mulai maju. Sama Mm-mm. profesor-profesor saya di Jepang juga banyak yang Dari mereka Cina. tahun 90-an masih apa namanya, pas Cina masih miskin sekali karena mereka kan ada bisnis trip gitu, konferensi atau apa ke Cina, mereka Oh, juga bilang jalanan juga masih tanah, oh iya gak iya. ada. Bener-bener dan pas beberapa tahun kemarin sebelum COVID pernah pergi bareng, Sensei juga sampai kaget gitu, gila Cina berubah banget gitu. Hmm, Karena emang bener, jadi pas zaman saya pergi itu sebenarnya udah termasuk, menurut saya sih udah termasuk makmur ya. Cuman memang malah lagi berkembang cepet banget. hmm, Nah, kalau menurut saya, pas saya ke Cina itu kan 2007 nih, jadi saya lulusnya kan 2007. hmm, Eh, itu saya jadi lulus SMA langsung ke sana. Nah, pas saya ke sana, nah itu menurut saya sih Cina itu lebih maju daripada Indonesia lah. at Terutama that karena time. jalanan rapi. Oh, Jalanan pas saya pergi itu jalanan udah rapi, udah ada jalan raya, mm-mm. digarisin semua. Terus Cinanya di mana tuh, buat Kak? Di hmm? mana Cinanya? Kuliahnya di Nanjing. Oke. Mhm. Pakai Nah, jadi beasiswa nggak waktu itu? Apa? nah ini nanti saya mulai coba cerita ya. Jadi Oke. jadi nah, jadi pokoknya saya kaget aja gitu. Kok di Cina biaya hidupnya lebih murah daripada di Jakarta. Terus Mm-mm. kalau saya terus eh, apa namanya, meskipun saya belum fasih, saya pikir kalau saya ke sana ya saya bisa latih gitu kan. Nah, Mm-mm. jadi minat Mm-mm. gitu loh. Nah, jadi umum udah belajar, dan karena menurut saya pada saat itu Cina udah lebih maju gitu daripada Indonesia, Mm-mm. dan sama Cina juga lebih gede kan, Mm-mm. maksudnya dengar juga ada perkembangan gitu meskipun saya nggak tahu Mm-mm. persisnya Mm-mm. bagaimana. Jadi em, saya merasa mungkin kalau saya ke sana bisa mempelajari hal yang di luar apa namanya, Mm-mm. jangkauan Yang di Apa Indonesia. namanya, edukasi di Indonesia lah gitu. Oke, iya, iya, iya. Nah, jadi mulai inilah, emang pertama papa mama nggak gitu setuju, agak takut juga kan, apa Mm-mm. Anak cewek aku ya. pergi sendiri lah, terus Mm-mm. mereka mikirnya apa, kalau keluar negeri kalau ada apa-apa nanti pesawat mahal apa segala. Tapi Mm-mm. pesawat ke Cina sebenarnya dulu sih murah banget ya. Mm-mm. Mulai jadi takut aja gitu kan. Nah, tapi saya bilang ya, apa namanya, orang yang kuliah ke luar negeri itu bajak ya. Mm-mm. Itu apa namanya, mereka bisa aja hidup. Iya, betul. Pokoknya ujung-ujungnya dikasih pergi. Nah, itu emang terutama karena ini juga, karena pas saya ngobrol-ngobrol di sana, nah saya milih Nanjing juga karena Nanjing sebenarnya yang kebetulan staffnya yang bahasanya lebih nyambung gitu loh. Karena di Oh. beberapa tempat lain ada yang dialeknya terlalu keras saya nggak ngerti, karena saya belum Mm-mm. fasih, karena saya masih ceplos-ceplos gitu kan, masih apa namanya, masih terbata-bata gitu. Jadi saya Mm-mm. nggak gitu fasih kalau apa namanya, logat, dialek dicampur dialek saya nggak ngerti. Kalau yang logat Beijingnya yang standar
Mandarinnya Hmm. logatnya kental juga saya nggak ngerti karena saya diajar guru saya kan nggak kental. Ada Nah jadi dialek-dialek gitu juga ya? iya banyak. Nah, cuman yang Nancing itu kebetulan, nah ternyata setelah saya pergi Nancing ternyata dia, ada dialeknya juga gitu. Nah Oke, kebetulan aja jadi hokinya karena staff yang dikirim ke Indonesia dua orang itu dua-duanya logatnya agak bisa clear gitu. dimengerti ya, bisa Bisa bisa. dimengerti jadi kebetulan banget jadi ya emang nasib saya jadi terdampar di Nancing lah. Nah Mm-mm. sebenarnya pas saya nanya-nanya di sana dia juga nggak tahu oh karena mereka kan baru mulai nyari murid asing. Jadi Mm-mm. ada beasiswa kan ada skema beasiswa segala Oh, macam. Nah saya mikir nah kalau saya kuliah di Indonesia emang eh, memang dulu cita-cita kan kalau kuliah di Indonesia kan ITB. Yang kalau oh, negeri memang murah gitu kan. Tapi kalau mm. ITB kan berarti saya harus ngekos, harus Betul. keluar dari rumah juga kan. Mm-mm. Nah jadi berarti harus ngitung biaya biaya hidup beda gitu dari keluarga gitu kan, independen Iya. dari keluarga. Mm. Ya udah saya hitung kalau di Cina dengan berdasarkan pamflet itu hampir sama gitu lama di Bandung, hidup di Bandung. Nah, tapi Hmm. malah mungkin lebih murah daripada Bandung karena Bandung kan termasuk kota besar juga ya. Iya. Oh. Nah, nah jadinya saya mikir-mikir gitu. Nah, uang sekolah memang karena apa Bandung murah. Nah, di Cina itu sebenarnya uang sekolah murah, tapi dia apa namanya untuk murid asing itu harganya beda. Jadi agak lebih mahal daripada murid Ya. lokal, Hmm. tapi masih termasuk murah gitu. Dan karena Mm-mm. ada beasiswa, saya mikir dan saya apa namanya bisa bisa apa namanya di cover sedikit lah. Mm-mm. Nah, nah, jadi saya udah dengar kabar kayak gitu. Nah, udah jadi mau pergi, tapi ternyata yang saya ngobrol itu univnya ternyata univ kecil banget. Nah, belakangan pas udah benar-benar udah pasti mau ke China, papa mama cariin lagi ternyata eh, zaman saya nggak tahu sekarang sih ya sistemnya kalau zaman-zaman dulu pas zaman-zaman itu tuh apa namanya di apa, bertebaran agen-agen gitu loh. Jadi banyak agen yang bawa murid Hmm. sekelompok gitu, bawa segrup gitu bareng-bareng. Iya, agen edukasi gitu ya. Mm-mm. Nah, Hmm. tapi yang ke Cina itu murah banget. Soalnya saya ingat kalau nggak salah 2-3 juta rupiah udah termasuk pesawat. Pesawat aja 2 juta kan. Tapi dia udah Eh, langsung ngomongin ke apa namanya ke univnya di sana biar kita disiapin tempatnya oh, gitu kan. jadi dulu minta bantuan agent juga ya untuk sampai akhirnya nyampe ke Cinanya Mm-mm. gitu. Dan kebetulan Hmm. agennya murah kan. Mm-mm. Udah termasuk pesawat juga karena pesawat kan tetap harus beli. Iya, iya. Dan akhirnya Jadi, dapat teman juga dari agen itu akhirnya ya. mm-mm. Jadi, Hmm. cuman kalau mau ngomong jujur sih, agennya kerjanya sih nggak bersih ya. Ternyata pas nyampe sana itu sebenarnya agak parah banget. Nggak ada kasur, nggak ada apa. Jadi bilang asrama disiapin nggak ada kasur. Oh gitu. Nggak ada kasur, nggak ada selimut. Terus akhirnya nyari-nyari dulu gitu. Beli dulu. Untungnya, untungnya kita kan kena delay kalau nggak salah ingat ya. Kita Mm-mm. nyampe itu nggak apa namanya 30 menit ya sebelum toko. Jadi di Cina itu hampir Oh. semua murid itu tinggal di dalam kampus. Di dalam kampus itu semua ada. Salon ada, Oh. rumah sakit ada, toko ada, semua ada. Pokoknya semua serba ada. Apa kantin Mm-mm. banyak. Mm-mm. Jadi bisa hidup lah di dalam kampus lah. Nah, Mm-mm. jadi kasur itu juga ya udah buru-buru beli di toko dalam kampus itu. Iya, 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 Dan iya. pas kita "Hah, nggak ada ini, nggak ada kasur, nggak ada kasur, nggak ada selimut, nggak ada bantal, pokoknya nggak bisa tidur kan nggak mungkin kita udah ngantuk Ah, udah mau hampir jam 10 malam. Saya inget banget tutupnya jam 10 malam. Jadi dia bilang kan ada petugas nih ada mm, auntinya ini kan dormitory mm, gitu kan asrama gitu. Dia bilang oh oh sono pergi beli ke toko jadi dikasih tahu tokonya di mana mm. lari-lari ke sana cepet 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 beli kita tutup jam 10. Saya inget banget itu 10 menit sebelum jam 10 kita pergi. Beli kasur Jadi lagi asal ya. beli banget pas itu. Heeh, Mbak. Jadi saya sebenarnya meskipun di bawah agen cuman cuman agennya itu ngasih tahu nih oh nanti ada berapa murid dari Indonesia mau datang tanggal Hmm, berapa gitu doang. hmm. Orang asrama nggak diberesin gitu ya. Nggak disiapin ya. Pergi sih masih bisa pergi nanti habis itu baru kita mikir lagi apa namanya kalau beasiswa masih kurang gimana gitu. Nah, Hmm. em, jadi Beasiswanya, nggak sorry, beasiswanya itu untuk tuition fee-nya atau untuk biaya hidupnya? nggak itu dia kayak award gitu loh. Jadi kayak Oh, dikasih apa namanya murid cash. Chinese juga sama gitu dikasih kayak penghargaan gitu. Nah itu kamu Oh. pakai terserah mau pakainya gimana. Dan itu tiap bulan? Nah Apa di awal enggak aja? kalau yang di Cina itu setahun langsung dikasihnya apa sekaligus gitu.
untuk setahun. Nanti tahun depannya dapat lagi Untuk gitu. setahun. Mm-mm. Nah, Oh. nah, di pertama kali kan pas saya nanya-nanya kan dijanjiin kayak gitu. Nah, Mm-mm. yang univ kecil itu yang pas di Mm-mm. Edufair ya. Nah, tapi pas belakangan saya kontak mereka mau ini, mereka malah bilang, nggak bisa, apa namanya, kamu harus datang dulu. Baru Oh, cair. harus datang dulu. Oh, jadi nggak bisa langsung dikasih dari tahun pertama. Nah, makanya udah univnya ternyata juga kecil kan. Maksudnya, oh Mm. bukan univ terkenal. Saya juga bukan yang saya tahu ya univ terkenal apa nggak terkenal gimana. Cuman saya dengar-dengar, maksudnya habis itu belakangan eh, coba cari-cari info. Ya udah ngapain bela-belain ke tempat yang akhirnya mereka janjiin juga nggak ngasih gitu kan. Nah, Mm-mm. makanya jadi yang pergi sama agen ini itu sama-sama di Nanjing juga, beda univ, ternyata univ top kalau di Cinanya ya, di internasional sih nggak terkenal, tapi di dalam Cinanya ternyata univ top. Mm-mm. Makanya mereka punya modal buat nyari, apa namanya, nyari grup-grup murid dari luar negeri gitu loh. Yang ini singkatannya NUAA gitu ya, Nanjing University Mm-mm. of Aeronautics and Astronautics. Nah, yang pertama kali kontakan sama saya udah lupa kepanjangannya, tapi saya inget banget singkatannya itu NUIST. Nggak jadi yang itu. Nanjing University of Information of something gitu lah. Oh, Mm. Information and Science and Technology kayaknya. Kayak kayak gitu deh, newest gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kan saya dikasih ke kontak, saya dikasih Mm-mm. email address gitu kan. Nah, jadi habis itu saya kontak gitu loh pas papa Mm-mm. mama dia bilang, "Oh ya udah boleh lah kamu coba cari info lebih pasti lagi." Belakangan ya saya juga ngeyakinin papa mama mau ngasih saya ke Cina itu juga 3 bulan baru berhasil. Iya, iya. Nah, Kecil jadi saya juga kontak sih. lagi. Tapi dia bilang gitu, makanya habis itu papa nyari, ternyata nyari-nyari yang ketemunya cuma ada agen dan kebetulan agennya ini murah. Nah, makanya Hmm. ambil agen dan ke NUA itu dari pertama udah jadi dari hari pertama menapak di Cina itu Hah? udah di Hmm. NUA di Univ alma mater saya. Oh, Hmm. Tapi oke. sama aja kata-kata apa namanya kalau yang ini kan memang nggak pernah janjiin beasiswa gitu dari tahun pertama kan. Tapi setidaknya karena ada agen, papa lebih yakin gitu. Soalnya papa tadinya Hmm. pertama mikir dia takut kirim saya sendiri, dia pengen ikut gitu loh. Dia sampai bikin paspor buru-buru. Hmm. Papa sampai buru-buru bikin paspor berdua. Jadi saya ingat banget tanggal paspor pertama saya itu Heeh, sama papa tanggalnya sama sama dan ya. nomornya cuma beda 1 atau 2 angka ya. Karena kita bikinnya bareng. Karena papa bilang nanti saya yang takut lah anak cewek. Iya. Nah, kenapa-napa jadi papa tadinya mau Heeh. pergi bareng tapi belakang udah nyari agen terus mikir kalau misalnya tiket pesawat 2 juta berdua juga 4 juta kan terus papa mau pulang lagi kan Iya, tambah mahal ya. ya kata mau mahal kan nah, agennya cuma 3 juta Oh iya lebih juga. murah Akhirnya jadi sendiri aja gitu ya. kalau nggak salah inget sih mungkin agak-agak udah lama banget soalnya mungkin agak-agak salah lah pokoknya seingat saya kira-kira begitulah jadi ujungnya papa yang kirimin ke agen ya begitu jadi meskipun nggak ada beasiswa pergi aja terus baru apa Hmm. namanya kan dari tahun keduanya kan ada beasiswa terus papa mama Mm-mm. ya jual harta karun lah sedikit biar tahun pertama saya terjamin gitu di sana Iya, iya, iya. detailnya udah ini ya nah pokoknya ya nah jadi saya pergi dulu nih nah Mm. ternyata malah saya bisa kerja sambilan. Jadi Oh. jadi biaya hidup jadi ujung-ujungnya itu biaya hidup saya di sana itu dari kerja sambilan saya ngajar Mm. terus beasiswa itu dipakai buat bayar ini apa namanya tuition Tuitionnya. sebagian doang. Teman-temannya nggak orang-orang asing lain tuh banyak yang apa namanya nggak bisa ngikutin pelajarannya terus jadi saya bantuin ngajar gitu loh. Oh. Jadi kayak ngeles lah istilahnya. Oh gitu. Kayak ngasih les. Jadi banyak juga Heeh. mahasiswa asingnya dari mana aja itu? Yang paling banyaknya dari Nepal. Paling Oh. banyak dari Nepal, kedua yang banyak India. Terus habis itu Oh, iya, iya. Indonesia, tapi yang pasti di engineering itu Indonesia cuman kita berempat apa berlima, yang lainnya pada ambil bisnis. Oh, jadi waktu itu Caca ambil Eh, jurusan apa tuh waktu pertama kali kuliah itu jurusannya langsung matematika. Teknik penerbangan pas itu. Oh gitu, teknik penerbangan terus sekarang Teknik penerbangan. matematika gitu ya. Kok bisa kok menarik banget ini. Gimana gimana Hmm. tuh ceritanya? Iya. Nah iya makanya, nah jadi saya itu nggak Hah? pernah kepikiran mau mau ambil pure science. Saya suka banget, emang saya suka banget apa namanya ngitung-ngitung. Saya suka banget Heeh. fisika, kimia. Pas SMP itu saya paling sukanya fisika, terus Mm-mm. pas SMA itu saya paling sukanya kimia, tapi fisika sama matematika suka aja gitu terus. Heeh, Nah heeh. jadi saya mikir, oh yang paling enaknya ya teknik itu semuanya bisa dijalanin, saya pikirnya gitu kan. Oh.
Kenapa penerbangan gitu tekniknya? Sebenarnya dulu saya lebih pengen ini sih ngambil chemical. Nah, sebenarnya, nah ini sebenarnya ada komplikasi juga ya. Jadi saya kan pertamanya mau ngambilnya itu apa namanya kelas lokal ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya saya paling pengennya itu ngambil teknik kimia. Nah, tapi uniknya ini nggak Hmm. punya teknik kimia. Nah, Hmm. terus jadi saya mikir udah nyari yang paling paling standar aja lah. Zaman zaman saya dulu, sekarang sih udah nggak ngetren. Zaman saya dulu itu teknik elektro itu paling ngetren, Iya yang betul. paling gampang nyari kerja lah istilahnya. Mm-mm. Nah, nah, jadi saya pikir udah ngambil teknik elektro aja gitu. Dan Mm-mm. kan lebih banyak fisikanya juga saya mikir Mm-mm. eh, apa bisa cocok aja lah. Nah, jadi saya tadinya mau ngambil kelas lokal gitu sama yang buat Chinese students ya, nggak ada yang buat international studentsnya. Nah, tapi Mm-mm. sekali lagi mereka nggak nyiapin gitu. Dan yang saya Mm-mm. sebel banget itu adalah apa namanya kepala di departemennya itu yang asal janji-janjiin, tapi pas saya ke sana nggak semua nggak disiapin. Saya ke kelas itu dan saya kan juga belum gitu fasih bahasa Mandarin kan. Jadi rencana Mm-mm. saya itu kan saya pergi udah disiapin, saya pergi lebih awal buat belajar gitu kan. Mm-mm. Tiap hari ke ke library gitu buat buat saya pelajari cara-cara baca kanji yang saya nggak ngerti, semua saya bikinin catatan. Tapi textbooknya nggak nyampe-nyampe terus. Jadi saya pikir ya udah, saya udah nunggu sebulanan nggak nyampe terus. Mungkin nanti udah masuk kelas, mungkin nanti dibagi. Beneran dibagi. Tapi punya saya doang yang nggak ada. Punya mereka semua ada. Nah, mereka semua itu native ya, semua native Chinese ya, mereka apa namanya nggak persiapan pun kan bisa bisa ngerti gitu kan. Saya padahal Iya, butuh iya. persiapan, belum dapat. Jadi saya bilang buku saya belum, ke kelas manapun semua belum. Jadi saya pesan-pesan-pesan, tunggu seminggu masih belum, 2 minggu belum. Makanya habis itu ya udah saya pasrah, mereka nggak ngasih bukunya terus. Saya pindah ke teknik penerbangan karena univnya kan memang juga univ penerbangan ya. Jadi teknik penerbangannya Oh, emang yang paling gede, paling main. oh, iya, iya, iya. Karena kan di University of Aeronautics and Astronautics. Jadi saya sebenarnya lebih mau ngambil astro, tapi yang Aha. astronautics itu cuma ada S2 doang. Jadi buat graduate student. Oke. Jadi harus mulai dari penerbangan dulu baru boleh ke yang space science gitu. Hmm. Iya, agak random juga kisahnya ya. Maunya apa, yang terjadi apa gitu ya. Heeh, karena nggak ada pilihan, jadi saya pikir yang kesempatan saya begini ya udah saya ambil gitu kan. Nah tapi ya jadi yang apa namanya nasib saya bagus gitu buat ke Nanjing, tapi kesananya apa kayak Bingung ya. ditelantarin gitu loh. Jadi kayak dicuekin. Jadi saya sebel banget kan udah saya apa namanya nih kelasnya kan apa saya muridnya juga banyak gitu kan. Jadi udah susah Hmm. dengernya, nggak bisa baca handwritingnya kan. Saya baru datang gitu kan, belum fasih Hmm. juga. Bukunya nggak datang-datang, jadi Hmm. bener-bener kacau balau. Makanya gara-gara itu jadi saya mikir sebenarnya saya dari kecil juga agak agak minat gitu loh sama apa namanya kayak Penerbangan. universe space Iya, gitu iya. kan. Oh iya, Ya iya. udah saya pikir ya udah boleh lah saya ambil teknik penerbangan. Nah, gara-gara itu jadi Hmm. saya ngambil teknik penerbangan. Ya sesuai lah sama nama kampusnya. Nah, Iya. gara-gara begitu ya begitu. Nah, cuman jadi saya kerja sambilannya yang ngajar. Ngajar ini Hmm. jadi yang banyaknya habis itu kan Nepal, India, ini Indonesia, tapi di engineering sih dikit ya. Indonesia termasuk minoritas, malah yang lebih banyak dari Kenya kalau nggak salah deh. Apa mirip ya, kita berlima juga ya dari Kenya. Hmm. Terus ada orang dari Yemen, ada dari em, Afghanistan juga, ada yang Hmm. dari Bahrain, Seychelles, negara kecil banget ternyata. Hmm. Eh, Karena mereka jadi ada belum banyak. bisa Mandarinnya ya. Jadi kamu bantuinnya di situ. Mm-mm. Dan karena Hmm. itu kelasnya apa nama, saya ngajarnya matematika ternyata malah saya jadi banyak ngajarnya kalkulus. Oh Karena gitu. mereka itu ternyata banyak murid-murid yang butuh bantuan saya ya, bukan semua ya kayak Hmm. yang dari Nepal, Indo sih mereka apa namanya edukasinya memang termasuk kenceng gitu. Tapi yang kayak Hmm. dari Afrika mereka nggak pernah belajar integral misalkan. Oh gitu. Jadi dari hari pertama mereka udah kabut limit limit katanya masih tahu dikit, derivatif tahu dikit tapi nggak belajar sampai aplikasi gitu kan. Nah pas masuk Hmm. integral udah bener-bener nggak nyambung sama sekali. Bahkan function Hmm. aja mereka nggak ngerti gitu, fungsi itu Hmm. mereka nggak ngerti sama sekali. Nah, jadi saya Hmm. harus ngajarin dari awal kan. Nah Kamu ngajarinnya pakai bahasa pakai Inggris. bahasa Inggris. Kan ini Oh, teman-teman murid asing. iya, Jadi iya, iya. ngajarin sama murid asing kan. Nah, jadi Oke. jadi saya itu
Eh, dan emang kebetulan banget saya itu cinta banget sama calculus kelas saya. Pas saya baru masuk sana di semester satu saya. Apalagi pas udah masuk integral, Oh. waduh gila. Tiap hari itu udah, pokoknya saya kan karena mania kan, jadi semua Nah. exercise itu mata pelajaran apapun saya kerjain semua nih. Saya kerjain semua, Hmm. mau linear algebra lah, programming lah, semua saya lakuin. Hmm. Nah, tapi kalkulus dong yang paling bahagia. Bahkan saya lagi stres pun saya mau buka buku kalkulus buat ngerjain soal. Oh, Jadi tuh bukunya setebel ini ada dua biji atau berapa ribu soal tuh semua saya kerjain. jadi di teknik penerbangan itu pelajarannya juga most likely banyak matematika juga berarti ya? Tahun pertamanya ya. Nah, Oh, tahun kebetulan pertama. karena masih Oke. tahun pertama. Nah, tapi udah Hmm. kecantol. Sayanya udah kecantol ke matematika nih. Baru semester Oh. pertama. Semester pertama belum 6 bulan. Belum, baru 2-3 bulan saya udah, aduh gila kalkulus kan enak banget ya. Tapi emang kayak namanya kalau kita ketemu guru yang klop Pas gitu ya. ya. Hmm. Heeh. Maksudnya belajar apapun ya gitu kan harus cocok sama gurunya kan. Dan emang Hmm. harus ketemu guru yang baik gitu kan. Guru yang Hmm. pinter ngajar. Nah, Hmm. jadi kebetulan saya guru kalkulus saya itu awesome banget yang semester pertama saya jadi jatuh cinta banget sama kalkulus. Nah, Hmm. kesempatan saya ngajar itu tiba-tiba karena kalau nggak salah ya, murid pertama saya itu dari Kenya. Hmm. Mereka nyari saya karena kan saya top student gitu. Dan Hmm. selalu di depan, selalu nanya, selalu ngobrol sama Hmm. guru. Saya nggak ngerti, karena semua saya exercise kan saya kerjain. Jadi kalau nggak ngerti, tiap hari pasti saya pergi nanya gitu. Pasti pasti Hmm. ada lah yang saya nggak ngerti gitu. Hmm. Nah, jadi mereka mereka tahu eh mereka ini eh, mereka nyamperin gitu. Boleh nggak Hmm. tolong minta tolong ngajarin gitu, kita bayar. Nah, mulai dari Oh, sana iya. saya jadi mulai jadi guru gitu loh. Jadi nggak Nah, jadi sengaja kayak justru ya nggak awalnya sengaja gitu. juga itu juga kebetulan banget. Saya memang kalau bisa gitu memang pengen kerja sambilan kayak teaching assistant gitu kan. Tapi kan Mm-mm. baru semester pertama baru saya di sana baru 3 bulan gitu kan. Ya belum Iya. ada ya kesempatannya. Hmm. Kebetulan datang gitu saya mau aja terus Hmm. saya nggak pernah ngajar loh. Mereka minta saya ngajarin hal yang saya juga baru belajar gitu kan. Sebenarnya saya juga nggak yakin. Ternyata bisa karena entah kenapa saya ngopi kata-kata guru gitu. Jadi si profesor ngajar gimana saya ngopi aja gitu. Entah kenapa saya inget gitu loh. Nah, Iya, iya, iya. dan mereka juga bilang mereka mau diajarinnya benar-benar dari awal kayak dari what is function gitu loh. Dari function juga mereka nggak ngerti kan. Oh. Jadi benar-benar dari dasar jadi gampang gitu kan karena saya kan udah tahu itu apaan. Mm-mm. Mm-mm. Limit apa trik-triknya Mm. gimana gitu. Nah, Mm. jadi yang eh, dari dasarnya itu saya udah tahu, yang ongoingnya ya saya sambil belajar. Jadi saya kan Mm. selalu belajar duluan kan sebelum kelas. Mm. Pas saya ngajar mereka juga istilahnya kayak eh, apa namanya review gitu loh, Iya, jadi ngetes. kayak mempertajam. Saya kan udah belajar, jadi Ah. ngetes saya udah ngerti tuh Iya. gitu. Nah, Iya. gara-gara udah mulai begitu jadi mulai ini kan apa namanya dari mulut ke mulut jadi banyak yang tahu, oh si Cece ngajar, si Cece ngajar, jadi tambah banyak murid yang dateng, jadi populer lah. Lama-kelamaan banyak juga Gitu. jobnya ya. Heeh, jadi iya jadi yang paling pusingnya sih pas udah deket ujian ya, Hmm. sehari ngajar terus dari pagi sama malam saya sampai nggak ada waktu buat makan, jadi udah cuma tiap kali cuma makan roti doang sambil nunggu. Jadi jam segini sampai jam segini murid 30 menit istirahat makan roti, ke toilet, ngajar lagi, ngajar sepanjang hari gitu. Jadi pas zaman-zaman ujian doang saya duitnya banyak. Duitnya banyak nggak kepake, orang nggak bisa kemana-mana, Tapi masih sempat belajar dari untuk pagi diri sampai sendiri malam. berarti ya. Untuk belajar Hmm? untuk diri sendiri masih masih sempat. Iya, iya, itu sih diusahain karena itu kan udah mendekati ujian. Sebenarnya kan saya Hmm. udah persiapan gitu kan. Ini anak-anak Hmm. kan kebanyakan yang mereka nggak belajar gitu loh. Jadi untungnya Oh, itu gitu. yang sibuk ya, jadi pas saya selalu bilang susah banget ngajarin kalau udah mendadak gitu. Bisa nggak kita Hmm. mulai dari apa dari Jauh-jauh ya hari ya. jangan kalaupun nggak minggu pertama semester misalnya setelah 1 bulan mulai lah, minimal 3 bulan sebelum ujian gitu. Itu mereka Hmm. selalu malas, jadi mereka suka bolos lah, suka jadi seminggu sekali, kadang-kadang jadinya 2 minggu sekali lah gitu. Nah, Hmm. jadi hari-hari biasa gitu lebih lebih lenggang. Saya udah belajar dulu. Nah, pas Hmm. sudah yang udah mendekati ujian kan saya udah siap nih, udah termasuk lumayan Hmm. siap. Ya sama pas 30 menit, tiap 30 menit istirahat itu aja sambil makan roti sambil saya ngerjain soal lagi gitu. Hmm. Makanya Dan karena itu begitu iya. ya jadi jadinya apa namanya biaya hidup jadi cukup,
papa mama juga jadi kaget uang yang jadi mereka siapin uang yang buat setahun jadi saya cukup buat sampai saya lulus. Oh gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Malah sempet sisa karena saya waktu ke Jepang, nah saya jadi tahun keduanya kan saya mulai dapat beasiswa nih di China-nya. Mm-mm. Nah, karena tuition buat murid asing itu lebih mahal daripada murid Mm-mm. lokal tuh mereka juga sebenarnya agak curang. Kalau sekarang saya pikir dulu saya masih kecil saya terima-terima aja. Mm-mm. Sudah dewasa gitu saya pikir-pikir lagi mereka nggak adil. Pertama kali saya mau enrollnya kan sebagai di kelas yang lokal kan. Mestinya Mm-mm. tuition saya itu juga tuition lokal, tapi enggak karena saya Orang bukan luar. Chinese. Iya. Karena orang luar, karena punya paspor asing, tetap Mm-mm. aja saya makanya nggak setelah saya pikir-pikir lagi ini nggak adil sebenarnya. Nah Mm. jadinya em, beasiswanya itu jadi kan dia kayak penghargaan gitu kayak hadiah juara Mm. satu gitu lah. Nah Mm. hadiahnya sama biaya apa namanya amountnya itu sama buat murid lokal. Jadi tiap departemen itu mereka pilih kayak juara satu, juara dua, juara tiga gitu kan. Nah kita dapat jumlah uang yang sama, tapi buat Chinese students itu mereka cukup buat bayar tuition karena tuition mereka sedikit Lebih di murah. bawah. Iya. Heeh. Untuk dapat si Jadi, beasiswa ini kamu harus maintain jadi apa top one student gitu every year. mm-mm. Wow, Jadi ya keren. daripada nggak dapet ini udah maksimalnya kan ya udah saya dapetin ini tambah saya ngajar terus saya mulai tahun kedua juga jadi TA jadi teaching assistant juga jadi apa ininya juga penghasilannya juga tambah banyak jadi ini apa namanya ya udah mulai stabil gitu lah ekonomi. Nah terus karena saya udah ngebet banget kan pengen matematika banget kan. Nah mulai tahun kedua kan Mm-mm. mulai masuk lebih teknik kan pelajarannya udah makin Mm-mm. berasa bener-bener pengen matematika. Saya mau kabur. Saya udah mikir saya mau Oh kabur. gitu. Nah kan saya salah univ kan karena di univ saya itu nggak ada matematika murni. Tapi saya bener-bener pengen matematika murni. Jadi saya mikir pas dulu saya masih lebih kecil lagi saya punya cita-cita pengen ke negara barat gitu. Saya kan disuruh dikasih belajar bahasa Inggris ya mau pakai Mm. bahasa Inggris tapi kita nggak ada duit nggak berduit nggak sanggup ya jadi udah nggak jadi pergi saya mikir mungkin sekarang ada gitu karena sekarang Mm. saya udah pernah melihat dunia luar mungkin kalau saya kontak saya bisa negosiasi pikir mencari akal Mm. lah Mm. Mm. ternyata nggak ada yang tiba-tiba bisa ngasih beasiswa apalagi emang S1 secara umum kan emang agak susah nyari beasiswa kan ya Iya, di luar betul, negeri betul. kan Nah, tuh oh. nah jadi nyari nggak ada tapi guru kalkulus semester pertama itu dia PhD-nya itu dulu di Amrik. Jadi Mm-mm. saya sampai sempat nanya dia bisa nggak kenalin mungkin ada yang ini. Mm-mm. Tapi karena em, apa namanya emang apa ya bahasanya awalnya kan nggak gitu ada beasiswa untuk S1. Apalagi Mm-mm. kalau saya mau transfer lebih nggak Iya. mau lagi mereka. Jadi Mm-mm. kebanyakan dicuekin. Nah jadi saya mikir ya udahlah nggak apa-apa saya nggak ke negeri barat Mm-mm. kan saya udah fasih nih bahasa Cina kan udah nyaman juga di Cina ya Cina ya udah coba cari univ lain di Cina gitu univ top lah pas saya di Cina saya udah tahu univ top yang mana Beijing University apa namanya Mm-mm. Tsinghua di Mm-mm. Nanjing kan ada Nanjing University juga top kan matematikanya juga top Mm-mm. saya kontak sampai saya kepikiran Taiwan juga karena Mm-mm. pas itu kan Taiwan masih lebih maju dari Cina ya sekarang sih emang karena dia lebih kecil emang udah di Uber jadi saya sampai ngontak juga ke Taiwan semua saya ditolak gitu jadi bilang Mm. eh kalau saya sampai ngirim transkrip kan apa namanya nilai kamu bagus pun kamu tetap harus datang ke sini dulu jadi ada Oh. yang semua jawabannya tuh kamu harus datang ke sini dulu baru nanti beasiswanya itu dinilai berdasarkan tahun pertama kamu di Oh sini iya, iya. jadi Berarti harus kayak dievaluasi ini. dulu. Nah, Oh. tapi masalahnya, yang kedua itu, kebanyakan univ ini itu mereka nggak terima transfer. Jadi ada yang terima transfer pun, dia tetap mau saya ke sana dulu mulai dari nol kan. Jadi Iya. saya meskipun Wah. saya transfer dari tahun ketiga, tapi tahun ketiga saya nggak dapat beasiswa kan. Kalau saya stay di NUA kan saya dapat terus juara Mm-mm. satunya kan. Mm-mm. Terus saya Mm-mm. masih ngajar kan, saya punya murid, saya punya penghasilan. Jadi saya Mm-mm. maksudnya secara ekonomi saya harus mulai dari nol, makanya saya nggak mau. Dan Mm. yang paling parahnya lagi, karena ini univ-univnya top, tuitionnya jauh lebih mahal. Iya, betul. 2-3 kali lipatnya tuition saya di Nanjing, di Mm-mm. NUA. Jadi saya Mm-mm. pikir saya nggak bakalan sanggup. Udah Mm. saya nggak dikasih, udah saya nggak dikasih beasiswa dari awal, kredit nggak ditransfer, Mm-mm. eh saya belum ada murid kan, Mm-mm. masih mau nyari murid lagi buat ngajar, nggak ada penghasilan.
beasiswa apa namanya Tuitionnya mahal. uang sekolahnya lebih mahal lagi. Mana ya saya mikir-mikir yang nggak mahal tapi matematikanya maju terus bahasanya nyambung gitu. Jangan Hmm. tiba-tiba saya pergi kayak ke negeri yang saya nggak ngerti gitu bahasanya kan. Terus saya kepikiran Jepang. Loh, Jepang kan juga pakai kanji. Saya mikirnya gitu, pakai Chinese characters kan. Hmm. Mesti bisa ngerti lah, saya mikir Sama, gitu. kan beda kan? Enggak, sebenarnya enggak. Tapi dulu kan saya masih polos. Namanya udah mepet kan. eh saya kepikiran Jepang, terus saya ngecek-ngecek di internet. Ternyata Jepang banyak banget beasiswa. Oh. Nah, jadi terus saya yang kepikir, dan mereka juga ada beasiswa buat exchange student. Nah, Hmm. itulah. Karena itu jadi saya udah mulai ini determinasi saya ngambil beasiswa untuk apa namanya Exchange. tahun ketiga pas saya junior ya pas Oh. tertirnya ke Jepang exchange. Oh. Nah, jadi pertama kan saya kirim aplikasi dulu, terus habis itu 2 minggu 2 minggu kemudian apa sebulan kemudian, nah saya lupa deh, pokoknya diterima dulu. Jadi harus diterima sebagai exchange student dulu. Habis itu Mm-mm. baru dikasih tahu, habis itu baru mereka kirim aplikasi buat beasiswa. Habis itu Mm-mm. baru di screening lagi, jadi dapat gak dapat beasiswa gitu. Dan saya dapet. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi berkat itu saya udah mikir, udah saya pas akhirnya saya bisa kabur gitu dari ilmu teknik gitu. Mm. Akhirnya saya bisa ngambil matematika. Nah, jadi saya ke Jepang nih. Terus untung kan saya dapat beasiswa kan. Nah, makanya berkat berkat beasiswa di Jepang ini itu karena saya juga hidupnya kan karena culture shock juga ya dari Cina ke Mm-mm. Jepang. Cina yang dulu sangat murah, di Jepang yang dulu kan maju banget kan negaranya. Mm. Sekarang sih karena negara-negara lain pada inflasi, Jepang nggak gitu berasa mahal ya. Mm. 20 tahun sih Jepang berasa mahal banget. Tapi exchange Jadi itu untuk berapa lama sampai selesai? tahun Jepangnya kemana? di Nagoya. Nah, Oh. itu sebenarnya nanti bawa saya ke S2 di Nagoya. Jadi saya nanti lanjutnya. Oh. Nah, jadi ini juga nasib gitu. Karena Hmm. satu-satunya univ di Jepang yang saya bisa daftar. Nagoya kan harus punya ini kan kontrak sama univ asal kan. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Dan kebetulan Nagoya, dan saya juga nggak tahu Nagoya ternyata terkenal. Dan pas itu lagi terkenal banget karena mereka baru banyak dapat Nobel. Tapi di kimia, Oh. di bidang kimia. Tapi sayang Hmm. sekali saya sudah jatuh cintanya ke Matematika. matematika. Hmm. Padahal sebelumnya saya cinta banget kimia gitu. Tapi ternyata ya apa namanya matematika juga maju banget. Nah, tapi saya Hmm. sana ya karena beasiswanya kan menurut saya sih jauh lebih dari mencukupi ya. Jadi makanya saya Hmm. banyak nyimpan duit. Jadi setelah 1 bulan nunggu di Jepang kan ya karena penghasilan saya di Cina sama uang yang papa mama siapin ya buat saya ke Cina itu kan saya simpan kan, saya di Hmm. depositoin di Cina biar berbunga, habis itu saya bawa dong ke Jepang kan. Tetap Hmm. aja buat bulan pertama ya pas-pasan, makanya saya takut banget gitu pakai Hmm. duit. Nah, tapi pas udah sekali nunggu sebulan, sekali masuknya jatah 3 bulan karena Jadi banyak banget ya. lowongan allowance apa saya kedatangan ke Jepang bulan pertama sama dia ngasih yang buat bulan berikutnya gitu. Jadi setelah Hmm. itu dia selalu transfer sebelum bulannya mulai gitu loh Oh. sebenarnya. Nah, cuman karena ini kan persiapannya agak lama, jadi bulan pertama sama bulan kedua masuknya bareng gitu loh. Jadi Hmm. aku gila Kayak berasa kaya mendadak ya. banget ya. Oh, kayak mendadak gitu. 2010 itu Chinese government mulai kasih beasiswa buat murid asing. Oh, Nah, untuk yang daftar. jumlahnya itu lebih dari 3 kali lipat, 4,5 kali 3 lebih ya. Berarti sedikit lebih dari 3 kali lipatnya yang penghargaan juara satu itu. Oh, Jadi kan dan saya kamu tahun dapet ya? kedua, tahun ketiga kan saya dapat penghargaan juara satu kan, Mm-mm. yang 4.500 Mm-mm. yuan itu. Yang pas tahun keempat saya dapat itu ditambah yang beasiswa Oh. pemerintah. Nah, berkat beasiswa pemerintah ini, uang sekolah saya yang di Cina jadi gratis Oh. Nah, per yang departemen. beasiswa yang dari pemerintah itu harus top student juga atau Itu enggak? juga top student, itu juga 1, 2, 3. Nah, saya juga dapat yang satu. Jadi Oh, yang paling banyak, makanya duitnya sisa lagi. gila keren banget sih. Iya. Itu gimana bisa maintain, bisa top terus gitu? Beruntung banget, tapi emang beruntung timingnya pas gitu ya. Ah, Timingnya oke, habis itu gitu. selesai jadi sarjana teknik penerbangan dong ya. Enggak, karena kan saya udah kabur nih, kan saya udah kabur ke Jepang. Bukan itu cuma exchange ya? Exchange, jadi saya secara Ah, official masih teknik penerbangan, tapi kan niat saya itu kan saya punya.
rencana Heeh. tersembunyi kan. Buat jadi saya pas nyampe ke sana, Aha. pokoknya saya mau ngambil matematika. Nah, ya tentunya tidak gampang ya karena pas sampai secara ekonomi saya culture shock, bahasanya Aha. juga culture shock ya kan. Aha. Nggak ngerti kan ternyata. Ternyata kanjinya udah kadang beda arti, beda cara bacanya, beda sekali kan cara bacanya kan. Aha. Terus ternyata matematikanya juga semua dalam bahasa bahasa Jepang. Oh, huruf-hurufnya apa angka-angkanya pakai bahasa Jepang juga ya? Itu Karena angkanya kan bahasa. karena matematika murni itu hampir semua kata-kata. Oh, iya iya Hampir iya. nggak ada angka itu masalahnya. Oh Jadi iya sih ya. iya kan Iya. karena semua logika kan. Heeh, heeh. Jadi kayak kayak teori emanya itu hampir semua tulisan gitu. Oke. Nah, jadi cuma ada satu kelas yang diberikan dalam bahasa Inggris. Hmm. Cuman ada satu doang, tapi itu yang buat graduate students. Nah, saya juga asalnya kan teknik penerbangan ya udah nggak ngerti sama sekali. Saya ambil gitu. Saya pergi ke kelasnya tiap tiap minggu saya pergi. Tapi nggak Hmm. ngerti. Karena Hmm. saya nggak punya matematika yang murni dasarnya kan, nggak punya dasarnya sama Hmm. sekali. Hmm. Udah, saya anggap dunia mau kiamat. Ya udah saya pikir, udah saya berjuang belajar bahasa Jepang aja. Saya mikir. Hmm. Terus saya semester pertama saya jadi setengah kelas saya ambil bahasa Jepang, yang lainnya saya ambilnya yang kelas buat murid asing yang disediain dalam bahasa Inggris buat graduate students tapi yang lebih maksudnya yang lebih open gitu. Soalnya ada beberapa kan kita harus minta izin. Soalnya saya pergi pas saya tahun ketiga kan. Hmm. Kebanyakan kelas itu dikasih cuma buat tahun keempat ke atas. Jadi yang udah Hmm. persiapan riset gitu. Ini Hmm. makanya saya bingung banget. Sistemnya dia izinin kita datang dari tahun ketiga, tapi profesornya nggak seneng kita masih terlalu kecil gitu loh. Dia bilang, Oh. kamu kan nggak ngerti ini, kamu kan nggak ngerti ini, makanya kadang-kadang saya ditolak. Nah, jadi Hmm. saya ngambilnya kelas yang mereka terbuka, yang memang mereka siapin buat yang lebih Hmm. leisure gitu lah, buat buat Hmm. murid dari berbagai macam background dan Hmm. dalam bahasa Inggris. Saya ngambil kredit kan, soalnya kalau saya nggak cukup kredit, exchange students-nya itu juga nggak diakui gitu loh. Jadi Oh. kita ada minimal kredit yang kita harus ambil biar kita bisa dapat sertifikat kita udah selesai exchange. Nah, tiap tahun itu ada aja murid yang nggak bisa lulus. Ada program homestay gratis nih dari Univ. Nah, Hmm. jadi saya ikut homestay, saya apply, saya dapet. Kita nginep di rumah orang Jepang sama anak-anaknya selama hampir seminggu lah kalau nggak salah. Ya kan pas akhir tahun itu. Nah, jadi ternyata host family-nya itu nggak gitu bisa bahasa Inggris. Tapi mereka 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 memang yang nyediain rumah itu yang open gitu buat international students. Nah, saya pergi ke sana. Oh. Nah, bahasa Jepang saya ya kayak pertama kali saya waktu Ke ini Cina. kayak Edu Cina itu masih Nah. patah-patah gitu. Tapi Nah. kok nyambung? Terus Nah. saya bingung. Nih jadi ini kan jadi semangat lagi kan loh. Nah. Saya udah pikir dunia udah mau berakhir gitu kan. Tapi kan saya masih bertanggung jawab gitu. Kalau asal belajar saya disuruh apa saya lakuin gitu kan. Jadi Nah. selalu top students. Cuman gak sesuai dengan yang keinginan saya gitu kan. Saya tadinya mau belajar matematika murni. Sekarang saya top studentsnya itu kayak di kelas bahasa Jepang sama ini kan. Oh. Kelas-kelas tambahan lain kan. Eh, Hmm. lu kok bahasa Jepang saya ternyata nyambung ya. Terus dia ngomong apa kan dia jelasin gitu pakai bahasa Jepang. Hmm. Mungkin Nah. dimudahin, mungkin dipatah-patahin, saya nggak tahu lah. Pokoknya nyambung gitu. Nah, jadi saya pas udah pulang dari homestay, saya kan mulai semangat lagi. Terus jadi saya mikir, oh kayaknya bahasa Jepang saya bisa dicoba. Nah, Hmm. karena semesternya kan sampai sampai Maret, tapi Februari Maret kan liburan, libur Hmm. libur panjang kan libur musim semi. Jadi pas saya pulang dari homestay ada sekitar sebulan lagi nih, Hmm. semesternya belum selesai. Nah, jadi saya nanya ke apa namanya ke sekretaris di math department, boleh nggak Hmm. saya numpang Nah. duduk di belakang Oh, oke di oke. kelas matematikanya. Oh. Nah, mereka nggak peduli, mereka santai-santai ya, asal kamu minta izin sama profesornya, kalau profesor bilang oke, kamu duduk aja. Jadi Nah. saya mau ngetes dong, saya mau ngetes kan bahasa Jepang saya ngerti apa enggak, Nah. matematika saya bisa ngerti apa enggak. Nah. Jadi saya duduk. Nah, nah tapi seperti saya bilang di Jepang itu kan mulai April, tapi saya datangnya kan dari Oktober. Jadi Hmm. yang saya bisa milih itu tahu semester keempat apa semester keenam, ya kan di Hmm. sana kan. Jadi Hmm. Hmm. semester keduanya tahun kedua apa semester keduanya tahun ketiga. Nah tahun ketiga saya yakin nggak bakal bisa ngerti kan. Jadi saya mau ngetes Hmm. tahun keduanya doang. Hmm. Hmm. Padahal saya udah murid tahun ketiga ya, saya udah murid tahun ketiga, tapi kan saya nggak pernah belajar matematika murni. Saya ngecek dulu Ya. tahun keduanya saya ngerti apa enggak, Ya. Hmm. ya kan? Jadi saya telat setengah tahun pun saya pikir nggak apa-apa.
ternyata yang algebra gitu sama yang kayak topologi set teori saya nggak ngerti sama sekali. Nggak Oh. ngerti. Kan saya aslinya awalnya kan di teknik kan banyak kan kalkulus gitu kan. Jadi kalkulus saya Mm-mm. ngerti kan. Nah, Mm-mm. yang kalkulusnya ngerti-ngerti dikit, tapi kok kayaknya mereka nanya sesuatu yang nggak gitu yang saya ngerti, nggak gitu saya ngerti gitu. Karena kan saya Mm-mm. bukan berdasarkan murid kan saya dari aplikasi kan. Mm-mm. Nah, makanya saya jadi udah memutuskan ya udah nggak apa-apa saya turun kelas aja. Jadi saya turun Mm-mm. 1,5 tahun. Jadi saya turun pas saya pergi ngetes eh, kalkulusnya setengah-setengah, linear algebra hampir nggak ngerti, topologi nggak ngerti sama sekali. Jadi habis itu Mm-mm. saya itu saya nggak tahu malunya orang Jepang nggak nanya. Orang Jepang itu kan sangat tidak berinteraksi kan di kelas kan. Nah, kalau saya kan Gitu. sangat interaktif. Mm-mm. Nah jadi pas saya duduk di kelas kalkulus itu gurunya nanya, Mm-mm. ini ada yang tahu jawabannya nggak? Saya ngerti pertanyaannya gitu. Mm-mm. Tapi saya nggak bisa ngejelasin. Ya Mm-mm. apa ngomong bahasa Jepang juga belum terlalu lancar. Mm-mm. Apalagi ngejelasin matematika nggak mungkin bisa kan. Jadi Mm-mm. saya angkat tangan. Terus Mm-mm. gurunya kasih ini kan kayak kapur kan dia bilang. Nih, terus saya tapi saya bisa bikin kata kalimat dalam bahasa Jepang. Saya bikin kalimat, saya bilang, Mm-mm. boleh nggak saya langsung tulis? Saya bisa ngomong gitu. Karena saya nggak Mm-mm. bisa ngejelasin. Boleh, Mm-mm. jadi saya ngomong dalam bahasa Jepang, boleh nggak saya langsung? Jadi dia bilang, "Eh, iya, nih. Oh iya, bukan. Jadi dia pertama dia bukan kasih cover, dia nanya, oh iya apa jawabannya dia suruh. Saya nggak bisa ngejelasin. Jadi Mm-mm. saya nanya, boleh nggak saya tulis? Dia bilang, ya dia, ya Mm-mm. boleh kasih cover. Ya orang-orang Jepang kaget karena orang Jepang biasa nggak interaktif gitu kan. Udah saya nggak tahu ini murid dari mana gitu. Mereka juga nggak pernah lihat kan. Saya kan bukan sekelas mereka. Mm-mm. Tiba-tiba nongol, asal nggak jawab, terus saya salah lagi. Saya, tapi gurunya malah seneng dia bilang karena ini yang sering salah. Nah, tapi sekarang Oh. setelah saya jadi matematikawan, saya ngerti itu pertanyaan maksudnya apa. Oh. Karena ada beberapa kondisi, kalau kondisi itu tidak terpenuhi, nggak boleh dihitung kayak gitu gitu. Nah, Hmm. tapi kalau dulu kan saya masih dari teknik, dari engineering kan saya nggak ngerti. Ya. Jadi tentu aja saya nggak tahu kondisi segala macam, asal hitung aja kan. Nah, jadi salah. Jadi gurunya bilang, profesor bilang, ini itu sering banget salah. Ini tuh Hmm. kesalahan yang baik, gitu dia bilang. Maksudnya Hmm. buat kasih contoh ke murid-murid. Nah, sampai deg-degan banget. Tapi jadi memutuskan habis itu, oke deh. Kayak bahasa Jepang saya bisa berjuang dikit. Jadi selama 2 bulan saya istirahat itu saya polish. Bener-bener Hmm. saya ngurung diri dari pagi sampai malam itu bahasa Jepang terus Belajar bahasa Jepangnya biar bisa belajar bahasa Jepang. belajar Jadi kan matematikanya. Ya. jadi saya pelajari dari buku kalkulus yang udah saya ngerti. Jadi saya pikir Mm-mm. nggak apa-apa saya ambil buku yang paling gampang. Saya mau ngecek bisa nggak saya ngerti dalam bahasa Jepangnya. Dan Hmm. selama jadi setiap pagi saya nyalain TV sambil makan. Jam 9 pagi saya langsung ke library, langsung ke perpus sampai jam 4 sore. Saya itu baca buku kalkulus terus semua saya sama kayak pertama kali saya ke Cina, semua saya tulis gitu yang nggak ngerti kata-katanya semua saya Hmm. cari di kamus ya dulu masih Mm-mm. nggak ada internet kan jadi masih pakai kamus. Kayak gitu setelah 2 bulan, makin lama makin cepet. Hari pertama saya cuma bisa baca setengah halaman. 7 jam cuma Mm-mm. bisa setengah halaman. Jadi saya pulang itu juga saya buka nyalain TV lagi tuh. Mm-mm. TV Jepang kan. Sampai jam tidur saya dengerin aja terus yang nggak ngerti saya tulis semua. Hmm. Jadi makin lama saya bacanya makin cepet, makin lama yang ngomong di TV saya makin ngerti. Hmm. 2 bulan yang lalu saya nggak ngerti apa-apa gitu. Saya Hmm. kadang mau ngomong sama orang itu bener-bener harus Hmm. sangat fokus baru mulai ngerti dikit-dikit gitu kalau mereka ngomongnya pelan gitu Hmm. kan. Setelah saya belajar yang super intensif gitu, tiba-tiba dunia berubah gitu loh. Loh, Itu kok belajar Jepang lebih sendiri menarik? ya, otodidak ya untuk belajar bahasa Jepangnya. Iya, Wow. emang udah ada, tapi udah ada dasarnya kan saya dari semester yang Iya, pertama iya. saya di sana saya ngambil kelas ya kan. Mm-mm. Nah, kelasnya Mm. juga intensif jadi bentar, 15 15 3 kali 5 15 jam seminggu gitu Terus memang yang khusus dilanjutin buat itu. sendiri gitu secara intensif Habis itu ya. lanjutin sendiri karena saya jadi Mm-mm. dia ngasih maksudnya dikasih semua dasar-dasarnya tapi kan nggak bisa kepake gitu. Mm-mm. Maksudnya bisa kepake tapi nggak cukup gitu loh. Mm-mm. Maksudnya dengan yang saya pelajari selama 1 semester seintensif itu pun Mm-mm. em, saya nggak bisa tiba-tiba presentasi, saya nggak bisa tiba-tiba mau Mm-mm. nanya. Kalaupun saya bisa maksudnya menstruktur pertanyaan saya pun saya nggak yakin profesornya jawab saya bisa ngerti gitu loh, ya kan? Saya Oke. bisa nanya pun kalau nggak ngerti jawabannya nggak ada artinya. Cuma Tapi saya iya suka betul. banget nanya, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Saya pengen banget nanya. Jadi
Jadi saya mikir apa namanya harus dengan kemampuan sendiri gitu. Jadi yang Mm-mm. saya mikir kesempatan saya kan cuma sekali ini, cuma 1 tahun Mm-mm. ini di Jepang. Saya tinggal Mm-mm. 1 semester di Jepang. Ada Mm-mm. kesempatan 2 minggu liburan. Apa yang harus saya lakukan? Sebisa mungkin saya belajar. Jadi sepanjang hari Mm-mm. cuma mikir bahasa Jepang aja. Makanya habis 2 bulan itu saya bahasa Inggris sama bahasa Mandarin agak lupa. Jadi saya udah siap nih, udah siap. Saya ngambil matematika murni buat yang semester 3. Jadi semester Mm-mm. pertamanya anak tahun kedua ya. Saya udah siap ngambil dari awal. Karena Mm-mm. meskipun mungkin mungkin isinya saya udah tahu, tapi kan saya nggak ngerti teorinya gitu kan. Karena di Ya. teknik kan cuma belajar cara ngitungnya doang. Mm-mm. Nah, jadi saya ya udah jadi semester keduanya itu saya ngambil lagi bahasa Jepang lagi sama kredit lainnya itu semua dari matematika. Oke. Nah, pas itu jadi sebulan pertama itu kan kita masih bisa ganti kredit kan kita Mm-mm. registrasi nih saya mau ngambil kelas ini saya mau ngambil kelas ini kan. Mm. Nah, itu masih bisa ganti dalam 1 bulan, masih bisa ganti. Jadi saya untuk ngetes perasaan saya ngambil juga kelas teknik penerbangan. Jadi 3 kelas matematika murni, 3 kelas teknik penerbangan buat ngecek gitu loh. Berarti ada juga ya Nah teknik jadi penerbangan di eh, apa tadi kampusnya? Nagoya iya. Iya, ada juga. Dan iya dan kebetulan ternyata Nagoya University juga teknik penerbangannya ternyata terkenal. Oh. Mereka ada kerjasama juga sama sama JAXA. Itu jadi yang apa namanya space ininya Oh, pemerintah Jepang. gitu. Mereka ada kerjasama. Jadi Hmm. sebenarnya mungkin kalau saya apa namanya privilege gitu ya dari Hmm. S1 saya udah datang ke Nagoya mungkin saya stick di teknik penerbangan mungkin. Tapi kan Hmm. saya nggak seberuntung itu. Jadi pas saya udah dapet kesempatan, sebenarnya profesornya ngajarnya pinter, berasa banget. Wah, ini menarik banget gitu loh, dan Hmm. baik juga gitu. Cuman hati saya udah Terlanjur pindah, ke matematika udah gitu pindah ya. alamat, udah pindah ke Nah. matematika. Jadi, jadi meskipun ini saya udah merasa fun juga, tapi saya masih lebih penasaran matematika gitu. Masih banyak yang, maksudnya questions questions yang tersimpan Hmm. gitu loh. Hmm. Jadi setelah 1 bulan itu saya udah memastikan hati saya ternyata bener-bener mau matematika. Saya nggak mau salah jalan kan. Matematika kan saya Hmm. ambil ini kan maksudnya resiko juga. Kalau saya Iya tiba-tiba betul. nggak bisa kan Hmm. S1 saya bisa hancur gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi pas saya udah yakin karena emang kalau saya udah mau itu biasanya tahu banget sih, bisa kelihatan banget lah. Udah nggak salah. Hmm. Jadi saya bilang sama profesor yang di teknik penerbangan, saya udah yakin saya mau pindah, tapi terima kasih banyak atas bimbingannya gitu lah saya bilang. Nah, ya udah jadi udah ambil matematika, jadi pas saya balik ke Nanjing, Hmm. nah jadi masalah nih karena saya Hmm. kan sebenarnya pergi sebagai murid teknik penerbangan, tapi saya nggak Hmm. ngambil kredit teknik penerbangan. Malah ngambil Tapi matematika di sana gitu ya. profesor kalkulus saya itu kan sayang banget sama saya dan Hmm. kita ngambil matematika. Hmm. Nah, tapi yang profesor kalkulus saya itu yang saya suka banget, juga sayang banget sama saya, dia dukung banget saya. Dia bilang, "Kamu itu pinter banget, Hmm. nilai kamu juga bagus banget, banyak banget murid apa murid Chinese juga nggak bisa sebagus ini nilainya. Hmm. Aku bantu kamu buat pindah departemen." Nah, karena Hmm. dia nggak ada matematika murni di Nanjing itu di NUE, saya Hmm. dibantu pindah ke aplikasi jadi applied math. Applied math kan ada. Oh ada ya. Nah, Ya. jadi dibantu negosiasi padahal tinggal 1 tahun terakhir kan. Hmm. Dikasih, jadi dibilang ini dibantu nih apa namanya kan harus memenuhi kredit. Jadi Hmm. kayak dibikin bijection gitu loh. Kelas bahasa Mandarin yang harus saya ambil di Cina kan bahasa Mandarin bahasa Inggris kan ada kelas-kelas kayak gitu yang apa Hmm. optional gitu. Sebenarnya Hmm. karena saya bahasa Inggrisnya bahasa Mandarinnya fasih, Hmm. Mandarin saya sebenarnya di exempt. Jadi pas saya di China itu Hmm. nggak perlu ngambil kelas Mandarin. Hmm. Nah, tapi kan Hmm. ada optional bisa ambil. Hmm. Jadi karena saya ngambil kelas bahasa Jepang, kebanyakan setengah kredit saya di Jepang itu kan bahasa Jepang. Nah, Hmm. dipindahin ke yang cultural classes gitu. Ke kelas bahasa Mandarin lah, yang cultural-cultural gitu. Terus Hmm. yang matematikanya dibantu oper, yang kurang aja ya. Jadi pas tahun keempat saya masih banyak ngambil kelas. Jadi apa Yang yang bisa kurang-kurangnya buat dikonversi buat gitu ya? lulus sebagai Oke. ya sebisa mungkin dikonversi ya nggak bisa saya ambil. Makanya saya sambil nulis Hmm. skripsi
sambil ngambil kelas juga, ngambil kelas tahun kedua, tahun Hmm. ketiga. Jadi teman-teman saya itu lebih muda dari saya karena Ya, ya. apa namanya saya ngambil kelas yang di adik kelas, tapi saya Hmm. tetap lulusnya barengan sama sangkatan saya, tetap dalam 4 tahun saya selesai karena saya Uber semua kan, gitu. Nah, Wow. jadi ya karena berkat itu saya lulusnya bachelornya science. Applied Mathematics jadinya ya. Iya, applied mathematics. Nah, Wah. tapi tetap departemennya science dari Oh. departemen atau fakultas ya, saya udah lupa deh pokoknya pembagiannya, pokoknya Hmm. yang di Hmm. ininya bachelornya of science gitu. Nah, Hmm. jadi habis itu karena saya udah maksudnya udah kenal beberapa profesor di Nagoya dan maksudnya udah nyaman lah, udah tahu mau tinggal Hmm. di mana, belanja di mana, Hmm. cara hidup di sana udah ngerti. Hmm. Kebetulan dulu staf yang pertukaran pelajar dia dia pensiun lebih awal gitu, dia berhenti kerja. Hmm. Jadi pas saya bilang saya S2 mau balik lagi ke Nagoya, nanti mau pergi ujian, dia bilang, kamu udah booking hotel belum? Jangan booking, nginep aja di rumah. Jadi saya Wah. Ini kamu posisinya waktu itu masih di Cina apa udah pulang dulu ke Indonesia? Baru. masih di Cina. Oh, Habis itu balik ke Cina, beresin udah barang semua dibawa, udah Jepang. habis itu pulang ke Indonesia, ngurus visa ke Jepang. Hmm. Gitu. Nah, cuman karena Jepang kan, karena kan kita again ya, di Cina kan selesainya summer, ya kan? Jadi Juni, Hmm. Juli kan udah selesai. Jepang kan baru mulainya April. Tapi saya Hmm. nggak mau ngabisin waktu dong. Saya belajar matematika murni aja baru 1 semester doang kan. Dan itu Hmm. dasar banget. Tahun Hmm. kedua semester pertama. Jadi saya takut tiba-tiba S2. Jadi saya mau Hmm. pergi lebih awal karena saya ada 8 bulan kosong. Hmm. Nggak nyampe 8 bulan ya. Pokoknya setengah tahun lebih lah. Jadi kan dari summer 2011 itu setelah saya lulus di Cina kan kosong. Jadi Hmm. saya nanya-nanya di Jepang itu ada sistem namanya research student kayak audit gitu, audit student. Oh, iya, 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 iya. Nah, saya datang lebih awal. Nah, tujuan utamanya sebenarnya buat daftar beasiswa karena Hmm. beasiswa yang bisa didaftar dari luar Jepang itu jauh lebih dikit daripada yang di dalam Di Jepang. dalam. Mm-mm. Jadi Jadi, saya harus iya, sudah iya. punya alamat di Jepang, sudah punya Hmm. bank account di Jepang baru bisa apply. Jadi yang kemarin-kemarin untuk pendaftaran itu semua pakai uang sendiri dulu gitu ya? Pakai yang simpenan dari yang beasiswa pas ini sama Nah. simpenan dari ngajar di Cina. Terus emang karena tujuan saya kan buat memaksimalkan Benar, kesempatan saya dapat benar. beasiswa kan, dan emang Hmm. berkat itu saya bener-bener dapat beasiswa yang S2 yang jauh mencukupi dari biaya hidup saya gitu. Jadi Oh. dia dia kayak di Jepang itu sistemnya tuh kayak kasih gaji gitu, kayak em, Hmm. Sofia kan udah ada ini juga ya, interview Pak Eko ya yang Iya, di iya, Jepang juga. iya. Nah, dia kan ada cerita juga ya, sama lah pokoknya beasiswa di Jepang itu sistemnya dia kasih uang tunjangan bulanan. Nah, itu cara Hmm. pakainya sesuka-suka kita. Nah, karena kita kan ekonominya juga terbatas, tuitionnya kita bisa apply gampang banget langsung, apa yang penting kita ngikutin Hmm. formulir, maksudnya ada sistemnya yang rigid banget dan ada Hmm. timelinenya juga mepet banget. Tiap tahun tuh kita harus apply buat dapat bebas setengah tunjangan, setengah tuition. Oh, jadi beasiswanya Jadi itu untuk tuitionnya udah murah. eh, jadi beasiswanya itu eh, cash terserah mau dipakai buat apa aja tapi belum belum mengcover tuition ya. Tuition itu karena Hmm. karena kan beasiswanya kan dapetnya dari tempat-tempat lain bukan dari univ. Kan saya daftar Oh, iya, kemana-mana iya, kan, iya, iya. saya Hmm, hmm, pas hmm. S2 itu saya dapat dari toko furnitur. Oh, gitu. Terus pas S3 eh, kan di Jepang itu mulai ada JSPS Fellowship, jadi government fellowship gitu. Hmm, hmm, Tapi cuma hmm. beberapa orang yang bisa dapat. Saya mulai dapetnya dari tahun kedua. Jadi tahun pertama saya dapat dari perusahaan gas beasiswanya. Oh. Nah, tapi enaknya itu kalau dapat beasiswa itu, beasiswa kan beasiswa tidak Hmm, hmm. dihitung income. Jadi saya nggak bayar pajak. Saya Oh, dapat full. Saya iya, iya, dikasih iya. 180.000 yen itu full buat saya, tapi nggak masuk income, jadi saya boleh lagi tambah kerja sambilan di univ. Jadi saya kerja lagi teaching assistant, research assistant, makanya baru mulai numpuk duit banyak. Iya. Nah, jadi sepanjang S2 ya saya udah nggak kekurangan duit sama sekali kan, malah saya mulai nyimpen duit kan, saya sambil teaching assistant, ada beasiswa lagi kan. Hmm, Nah, hmm. beasiswa kan nggak kena pajak. Terus nggak kena nggak bentrok sama jam kerja di univ kan. Jadi makanya Hmm. pas
pertengahan sebelum selesai tahun pertama S2, mereka ada mulai buka program buat nyari uh, research assistant. Nah, research assistant itu Hmm. gajinya lebih tinggi lagi daripada teaching assistant. Oh Nah, gitu. jadi tapi jadi meskipun kita dalam satu minggu dikasih dikasih jatah 28 jam buat kerja, Mm-mm. di dalam univ itu cuma dikasih 5 jam dalam Oh satu univ. iya iya. Jadi harus milih antara teaching atau 5 research jam, assistant. betul. Tapi yang research assistant itu gajinya 3 kali 4 kali lipat ya, banyak jauh lebih tinggi. Jadi Jadi milih tentu yang saja saya research. ngambil research assistant. Jadi, Ya oh, iyalah ya gitu. nah jadi habis oh, jadinya loh. Jadi beasiswa tambah research assistant gaji jadi beasiswa itu jadi 1,5 kali lipat. Udah gitu tambah lagi Wow. kan di univ saya kan kalau udah ambil research assistant udah full nggak bisa tambah teaching assistant kan. Tapi Mm-mm. di univ lain saya boleh jadi teaching assistant. Jadi Oh saya gitu. ngambil lagi teaching assistant di univ lain. Jadi sambil nyari-nyari lowongan di univ lain juga gitu. Betul. Begitu Hmm. habis itu ya jadi udah semenjak S2 itu udah saya udah matematika murni em, jadi hidupnya udah begitu. Terus udah saya udah mulai ikut udah mulai masuk ke ini tracknya Dunia. orang Jepang juga gitu. Jadi buat daftar fellowship buat S3 juga udah ikut orang-orang Jepang karena timingnya udah pas kan karena saya udah mulai dari April jadi sama Oh. udah barengan semua nih. Jadi habis S2 langsung Gitu karena kan saya daftar lulusnya lebih S3. awal kalau iya, jadi karena umur umur saya sebenarnya untuk hitungan orang Jepang saya lulusnya setengah tahun lebih awal karena kita di Cina kan Hmm. selesainya pas Juli kan. Nah, kalau di Jepang Mm-mm-mm. kan selesainya Maret. Hmm. Dan Hmm. karena beruntungnya dulu eh, saya termasuk masuk sekolahnya agak lebih awal jadi saya pas saya mulai masuk S2 sama orang Jepangnya jadi sama jadi seumur gitu. Jadi pas. Nah, Oh. untung karena saya nggak ngabisin usia buat belajar bahasa Jepang ya karena saya Lah, empetin pas 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 exchange exchange dulu ya. Jadi masih gitu. punya waktu. Nah, Nah, jadi habis mm-mm. itu ya udah yang eh, nah, jadi yang S3-nya saya yang fellowship-nya tahun pertamanya saya sayang nggak dapet, saya apply lagi. Tapi karena apply sama fellowship barengan sama beasiswa kan saya daftar lagi beasiswa. Saya dapat yang beasiswa dari perusahaan gas malah biayanya uangnya lebih tinggi lagi, tunainya lebih tinggi lagi Di daripada kampus yang yang untuk sama. perusahaan furnitur. Nah, terus kan masih di kampus yang sama. Jadi sama sensei saya PhD advisor-nya juga sama sama yang S2. Jadi Oh, lanjut oke. gitu. Nah, udah kayak gitu. Terus habis itu tahun kedua saya mulai dapat fellowship. Nah, seperti saya bilang kan, jatah kerja di Univ kan dibatasi 5 jam. Mm-mm. Karena saya udah dapat fellowship, itu kan dihitungnya kontraknya sama Univ. Mm-mm. Saya jadi nggak bisa research assistant lagi. Oh, Makanya saya nggak gitu suka. Makanya jadi sebenarnya lebih enak dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa udah nggak bayar pajak. Saya boleh jadi research assistant. Meskipun oh, nominal per bulannya lebih tinggi dari beasiswa, tapi karena nggak ada research assistant, tambah lagi kepotong pajak, sepertinya jadi lebih dikit. oh, jadi waktu fellowship itu kena pajak ya, jatuhnya jadi kayak gaji gitu. Hmm. Jadi Oh, income, sama oh, kayak orang-orang Jepang, jadi oh, kena income. Terus tuh. biaya asuransi kesehatannya juga melonjak tiba-tiba. Oh, Kaget saya. oh, Tapi saya nggak nyangka itu ternyata gara-gara income-nya yang eh, naik gitu loh. Kan dia ada kayak ada oh, ininya kan kayak ada blok kan. Sampai segini mm-mm, harga segini sampai begini gini. Nah, yang mm-mm, pas mm-mm, saya RE itu kan termasuk income-nya nggak sebenarnya nggak cukup buat orang hidup sebulan kan. Tapi kan karena saya mm-mm, ada beasiswa kan saya cukup dan malah mm-mm, berlebihan kan. Nah, karena mm-mm, itu saya masuk di blok pertama. Tapi yang mm-mm. pas dapat fellowship ini itu udah bak, apa namanya uang per bulannya itu nominal per bulannya itu udah melebihi apa namanya eh, karyawan-karyawan kantor gitu. Oke. Dan tambah lagi ada tunjangan riset bedanya. Oh, Kalau yang pas saya beasiswa tunjangan riset saya nggak ada, jadi harus mm, nyari-nyari lagi. Tapi iya. kalau yang ini saya ada, jadi ada tunjangan riset lagi ya. Sebenarnya untuk ujung-ujungnya lebih baik dan karena prestigious Ah, juga buat nyari kerja nanti juga membantu karena dia kan apa namanya istilahnya eh dianggap ini apa namanya top researcher gitu. Kalau oh, yang pernah dapat berapa fellowship ini. berapa tahun untuk PhD berarti di situ?
Em, PhD standar di Jepang 3 tahun. Kebanyakan orang Mm-mm. selesai 4-5 tahun baru selesai. Tapi Mm-mm. saya 2 tahun 4 bulan udah selesai. Oh, wow. Terus Hmm, setelah itu, selesai lebih kenapa cepat. nggak lanjut jadi dosen di kampus yang sama? Ah, enggak, kalau di sini memang sistemnya ada lowongan kita daftar gitu loh. Oke. Jadi langsung Sistemnya tuh habis nggak PhD, ada yang stay. habis PhD lah langsung nyari-nyari lowongan apa ketika Nyari PhD? postdoc. Tapi kan saya kan ada PhD fellowship. Nah, PhD Heeh. fellowship saya kan ada sampai saya lulus, tapi saya lulus Heeh. lebih awal kan. Jadi langsung otomatis diubah ke postdoc. Langsung dipromosi postdoc. Oh gitu. Tinggal Sampai akhir nyari fellowship, tapi hostnya saya gitu tetap ya. Tapi harus nyari host yang lain gitu. enggak, tetap stay. Tetap tetap stay di Oh, tempat yang sama. stay di tempat yang sama, cuman statusnya berganti jadi postdoc. Betul, Oh, ganti oke. status doang. Nah, terus habis itu, eh, tapi kan itu cuma sampai jatah akhir fellowship Habis. kan. Jadi Mm-mm, sebelum mm-mm. itu juga saya udah mulai daftar postdoc di luar. Nah, saya Ah, hokinya lagi itu tahun 2017, bulan April kan saya apply-nya 2016 nih pas saya selesai mm-mm. PhD ya. 2000, mereka itu eh, RIKEN ada Research Institute di Jepang, punya pemerintah. Mereka itu selama 100 tahun nggak pernah hire mathematicians, nggak pernah hire orang Oh, matematika. Nah, tapi pas 2016 mereka launching, mereka bilang mereka dari mulai fiscal year 2017 mereka mau buka grup matematika. Nah, oh, jadi saya jadi salah satu member pertama mereka. wow. Dan itu hoki banget karena mereka baru buka. Itu di Jadi mana? pas saya Sorry, apply itu, di kampus mhm, apa? Itu di kampus apa? Riken itu bukan, dia dia institusi riset, dia bukan univ. Oh, oke. Dia kayak apa namanya di Indo apa namanya? Brin, Kayak LIPI. iya kayak LIPI. Hmm. Heeh, jadi yang didanain pemerintah punya. Jadi mereka Mm-mm. apa namanya memang kayak termasuk berduit lah ya. Dan Hmm. sokongan dari pemerintahnya juga tinggi banget. Gajinya juga tinggi banget. Gaji waktu saya di sana postdoc pertama pada. Nah saya hoki banget karena mereka baru mulai buka lowongan buat matematika kan. Jadi belum ada saingan. Oh gitu. Jadi Mm-mm. ngelamar nggak ada saingan sama sekali, Pak? Enggak ada sih, ada. Saingan sih ada, maksudnya ada. Sedikit Soalnya gitu saya kali ya. ada. Oh, pas saya interview juga ketemu satu orang yang saya kenal, dia nggak dapat, saya dapat. Jadi Oh, ada, oke. ada saingan sih Mm-mm. ada, tapi dikit gitu. Soalnya pas Mm-mm. setelah berikutnya, adik-adik kelas saya nggak pernah ada yang dapat. Terus teman-teman saya dari luar negeri yang pengen datang ke Jepang, banyak, nggak ada satupun yang dapat. Jadi yang dapat itu Oh. setelah mereka udah official launching di 2017, pas saya sudah masuk sebagai member, Mm-mm. saya sih nggak gitu mau ngomong ya, tapi mereka itu sangat fanatik Dengan? dengan sistem elit mereka. Jadi mereka itu selalu ngambil orang dari univ yang sama. Dan ngerti ya masih ya, aduh, univ yang sama itu maksudnya apa? Iya. Oh, Univ maksudnya. topnya Jepang. Oh. Jadi di matematika, setidaknya orang matematikanya selalu lulusan sana. Terus mulai tahun kedua, baru mulai berasa saya, selain saya itu semua orang lulusan dari univ yang sama, kampus yang sama. Mereka Tapi mereka ngobrol, nggak mau bilang gitu ya di lowongan nggak mau bilang. nggak mau bilang, tapi kelihatan tiap tahun sampai sekarang udah berapa Hmm. tahun nih sekarang? Udah 9 tahun Mm-mm. kan? Saya Mm-mm. masih masih pelototin orang fisika, orang bidang-bidang lain sih datang dari berbagai negara, berbagai ini. Mm-mm. Satu matematika doang semua lulusan sana. Oh gitu. Itu selama berapa tahun itu postdoc di sana? Posisi saya 3 tahun, tapi saya beruntung Hmm. saya dapat panggilan di tempat saya di Kyushu. Jadi saya Oh, berhenti setelah 2 tahun. oh jadi 2 tahun di apa di badan riset itu, terus langsung pindah ke Kyushu. Kyushu. Oh. Kenapa nggak selesaiin tuh sampai 3 tahun? Mau, nah sebenarnya mau karena soalnya riset doang kan. Heeh. Tapi, nah namanya ada timing kan. Kalau saya kelewatan timing ini nanti saya bisa susah nyari kerja. Namanya asuransi masa depan gitu loh. Iya, Harus diamanin dulu. dapat, harus dapat faculty position dulu. Pokoknya faculty position sama postdoc itu beda. Faculty Mm-mm. position makin muda makin bagus. Mulai makin muda makin gampang. Oh, Asisten profesor itu di Kyushu itu udah posisinya tenur ya? Udah posisi enggak, tetap? belum, Oh belum. belum. Jadi sebenarnya pas saya baru mulai di Kyushu, ya makanya saya juga bingung soalnya pas itu saya Mm-mm. dapat tawaran dari univ lain juga, tapi univ kecil yang udah tenure langsung. Mm-mm. Nah, cuman Kyushu kan karena univ top, jadi maksudnya Mm-mm.
terjamin lah pasti punya waktu buat riset. Ya, Sofia udah banyak dengar juga dari ini ya, dari profesor-profesor lain Iya, juga iya. kan, apa namanya, penting penting banget kan, apa namanya, lingkungan buat riset kan. Jadi kalau kita Heeh. memang yang teaching terus ya nggak bisa riset. Jadi maksudnya susah lah, bukan nggak bisa sama sekali, tapi pasti nanti jadi ketinggalan gitu. Nah, ketika di Gitu. Kyushu, Dan gimana nih perjalanan karirnya? nah, jadi saya kan pertamanya di QC, nah jadi saya kan konsultasi nih sama profesor saya dapat tawaran tenure tapi di univ kecil, tapi saya dapat panggilan juga dari QC, tapi cuman Mm-mm. kontrak 5 tahun, bisa diperpanjang sampai 10 tahun. Mm-mm. Tapi kalau untuk, karena saya memang cita-citanya kan riset, cita-cita saya itu Mm-mm. bukan untuk jadi profesor tok gitu loh, tapi untuk Mm-mm. profesor yang juga menjalani riset gitu, yang Mm-mm. mainnya research sebenarnya, teachingnya itu side gitu lah. Nah, Mm-mm. jadi profesor saya juga dukung, dia bilang, karena dia juga banyak murid yang akhirnya nggak bisa dapat tenure kan, maksudnya nggak, emang agak susah ya sama nyari nyari Mm-mm. pekerjaan di akademi kan, nggak semua orang Iya, bisa betul. survive gitu kan, jadi dia Mm-mm. juga khawatir. Tapi untuk lingkungan riset dia bilang ya udah pasti no doubt Kyushu lebih bagus gitu. Jadi dia bilang, Mm-mm. Sebenarnya dua-duanya ada sisi positifnya lah, terserah Mm-mm. kamu mau ngambil mana. Tapi kalaupun kamu mau ngambil Kyushu yang nggak tenure demi riset, saya juga dukung. Dia ngomong gitu. Jadi tentu saja saya mau ngambil riset. Jadi saya Mm. anggap, namanya apa? Saya ini aja, saya stick aja gitu loh. Apa Mm. namanya? Bertaruh lah. Heeh. Setahun saya di sana, keluar lowongan buat buat associate, buat Oh. tenure nih. Oh. Tenure associate kan, jadi naik pangkat sekalian tenure kan. Mm. Jadi saya nggak malu-malu, saya apply dong. Mm-mm. Terus berapa bulan nggak ada kabar kan? Saya udah tahu kalau berapa bulan nggak ada kabar berarti saya nggak dapet. Tapi saya Mm-mm. tiba-tiba dipanggil sama Dean. Padahal itu Saya tahu udah kamu berapa daftar, bulan tapi ya? sebenarnya udah berapa bulan? Dia bilang sebentar lagi kan kita, katanya karena udah aplikasinya, ini apa namanya, lowongannya udah tutup. Mm-mm. Sebentar, dalam beberapa hari kamu bakal dapat hasilnya. Tapi eh ya, saya kasih tahu dulu, sebenarnya kita buka lowongan itu karena kita mau nambah orang. Berarti setiap lowongan harusnya selalu diisi dong, ya kan? Mm-mm. Nah, Mm-mm. tapi di Uniftop itu ternyata nggak begitu. Kalau mereka merasa nggak ada yang cocok, Ya udah. langsung tutup aja. Nggak ngambil. Oh, Jadi gitu. agak aneh kan. Jadi mikir mereka Heeh. mau ngambil orang dari luar karena mereka kurang orang. Akhirnya mereka Heeh. nggak ngambil, sayanya juga nggak dipromosi gitu kan. Aneh gitu, tapi nggak tahu karena mungkin ada sistemnya gitu ya. Iya, Karena ada iya. sistem, karena mereka mengambil lowongan harus diselesaikan dalam lowongan gitu. Promosi Heeh. beda lagi. Nah, jadi si Dini itu mikir, dia bilang, Heeh. karena kamu udah, jadi karena begitu ya kamu tahu lah dalam berapa berapa hari kamu bakal dapat hasilnya. Kamu lihat ya, Mm-mm. begitulah. Pokoknya susah kalau Mm-mm. di translate ya. Maksudnya bahasa Jepang kan ngomongnya kan agak implisit gitu ya. Pokoknya kalau Mm-mm. di translate literally dia meaningnya kayak gini gitu. Mm-mm. Pokoknya ya hasilnya begitu, tolong dipahami, maksudnya begitulah. Oh. Nah, tapi dia kan tahu saya mau stay. Dengan Mm-mm. saya apply, dia tahu niat saya buat stay. Mm-mm. Jadi si Din itu juga karena seneng sama saya, dia cari akal. Terus? Nah, berkat itu saya dapat, saya di di direkomendasi untuk ikut global program yang Mm-mm. yang tenure track. Jadi Oh. di pertengahan Oh. saya dapat itu. Nah, itu jadi programnya itu, dia ada kayak checklist gitu, harus ngerjain ini, harus clear ini, harus clear ini, harus clear ini, Mm-mm. tapi dikasih tunjangan riset tambahan gitu. Jadi ya Mm. tentu saja saya mau dong, kalau bisa riset apapun saya lakukan gitu. Mm-mm. Apalagi dapat duit kan Mm. buat riset. Jadi saya lakuin. Itu jalannya 2 tahun, habis itu saya dipromosikan ke associate gitu. Wow, itu Jadi dapat selama, jadi sekarang udah total udah berapa tahun di Kyushu? 7 tahun. Oke, jadi sekarang kayaknya udah safe lah ya, udah dapat pekerjaan yang tetap di Kyushu. Ke depan kira-kira gimana? Mau stay di Jepang aja apa ada rencana lain? Hmm, rencana sih susah dibilang ya. Kalau ada kesempatan bagus sih pasti saya ambil. Seperti banyak orang yang apa namanya, ngeh juga kalau ngeliat website saya, kebanyakan Mm-mm. saya kolaborator sama orang-orang di negeri barat karena topik saya lebih Betul. cocok di sono. Jadi Oh. makanya susah dibilang. Cuman memang sekarang, sampai sekarang itu kenapa saya memutuskan saya stay di Jepang pas saya pertengahan
S3 juga saya mikir, oh kalau ada kesempatan saya juga mau, bidang saya cocoknya di tempat Hmm, ini, saya tahu gitu loh. di Tapi mana saya tuh? di di Amerika udah Oh, pastinya. ini yang mau aku tanya juga, kan bidang kamu tuh kayaknya lebih banyak laki-laki ya? Iya nggak sih? Nah, Betul. itu ada tantangan sendiri nggak menjadi seorang perempuan gitu di man-dominated field seperti matematika? Hmm. Saya nggak, jujur aja saya nggak merasa. Oh, oke. Karena saya memang orangnya agak blunt gitu loh, agak-agak agak nggak peka gitu. Memang agak nggak peka dan aku agak-agak semau sendiri gitu. Saya bakal ikut peraturan, saya bakal ikut jalan, tapi kalau saya mau sesuatu, orang nggak bisa halangi gitu loh. Hmm. Jadi Jadi saya nggak merasa karena nggak merasa ada diskriminasi sama sekali juga ya? hmm, Hmm. kayaknya sih ada. Soalnya pertama kali saya datang juga dengan apa namanya gelagat mereka menghadapi saya juga saya nggak suka. Tapi pas Oh. saya dilakukan begitu, jiwa saya itu adalah I want to take a revenge. Saya tuh nggak bokambuan gitu loh. Jadi nggak rela. Saya Hmm. kan nggak salah. Kenapa saya Hmm. harus diperlakukan seperti itu gitu loh? Saya akan menunjukkan mereka saya juga bisa bisa sukses gitu loh. Betul. Jadi Jadi sebenarnya jadi ada ya ngalamin juga diskriminasi, cuman kamu balas heeh. dengan prestasi gitu kan? Iya betul Bu. Kata summary-nya bagus banget ya bener kayak gitu. Jadi kadang tapi nggak tahu apa saya pas itu ya nggak tahu ya apa karena apa karena saya perempuan, Perempuan. apa karena saya orang asing, apa karena dua-duanya. Soalnya Gitu. saya tahu diskriminasi terhadap perempuan dan diskriminasi terhadap orang asing juga nggak nggak Gak tau bedanya ya? maksudnya nggak sepele gitu di Jepang. Saya bisa mengerti lah karena saya banyak dengar, saya Mm-mm. banyak lihat. Kalau Mm-mm. sesuatu yang saya nggak setuju, saya nggak mau kita ngalah gitu loh. Lawan Kalau lah ya iya pokoknya. kita harus lawan dan sebenarnya Mm. banyak matematikawati di Jepang yang Mm. sukses-sukses itu semua juga karena moralnya begitu. Mereka Mm. nggak suka jiwa Mm-mm. yang keperempuanan gitu gitu loh. Dan emang orang-orang begitu yang Oh. survive. Oh. Nah, ya, tapi masalahnya karena emang lingkungan yang nggak sekarang sih kayaknya udah jauh lebih baik karena Mm. Mm-mm. udah makin banyak dorongan dari sana sini ya meskipun jumlah Mm. murid, jumlah mahasiswi belum bertambah ya, masih tetap 5% doang ya. Oh gitu, masih tetap mayoritas Heeh, laki Kak. ya? Mm. Iya, kalau lagi dikitnya 1-2% doang Mm. eh, murid wanitanya. Jadi murid-murid saya juga semua laki-laki. Tapi saya terbiasa gitu kan. Mm. Iya Dan udah saya nggak biasa peduli ya. gitu. Tapi ternyata memang ada banyak orang yang peduli dan yang peduli itu yang jadi nggak merasa nyaman Hmm. gitu. Jadi Dan kamu tuh kayak cuek aja lah ya pokoknya ya. betul. Hmm. Dan ya selama kita nggak maksudnya kalau kita misalkan didiskriminasi sampai jalan kita dihalangi itu nggak benar Hmm. ya. Tapi Iya, nggak iya. sampai segitunya. Gitu. Maksudnya cuma hal-hal sepele doang yang Hmm. didiskriminasikan kan. Emang kadang-kadang ada, tapi mungkin juga karena sekarang zamannya lebih baik ya. Saya yakin 20 tahun lalu zaman lebih susah banget. 30 tahun lalu cewek mau jadi profesor mimpi. Jadi Hmm. dulu lebih parah lagi gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi saya yakin memang sekarang itu emang generasinya itu udah nggak bisa diskriminasi yang blak-blakan, yang Hmm. melanggar peraturan lah, nggak bisa melanggar hukum gitu loh. Sekarang udah Hmm. ada hukumnya istilahnya gitu. Dan terhadap orang asing juga gitu. Jadi saya nggak tahu, tapi saya merasa soalnya banyak juga teman orang asing yang yang nggak tahan gitu tinggal di sini. Malah teman paling baik saya dari Riker orang asing udah kabur, dia udah nggak betah, Karena udah nggak ngerasa tahan. didiskriminasi juga ya. Dan berat banget dan dia setiap kali ketemu saya dia selalu bilang lu itu satu-satunya orang asing yang bahagia hidup di Jepang yang mau tahu dia bilang. Karena kamu nggak Dia ngerasa bilang semua didiskriminasi gitu ya sekarang. iya dia bilang semua orang komplain. Dia bilang ya karena gua nggak peka juga mungkin ya dan kebanyakan maksudnya cara hidup kita sebagai matematikawan itu kan individual gitu loh jadi jarang ketemu orang dan berinteraksi Oh, maksudnya oh berinteraksi iya. itu seadanya aja gitu dan Heeh. pas berinteraksi seadanya saya cuma melakukan keperluan saya sedapatnya aja pas itu didiskriminasi saya perasaan gak enak pun ya udah bentar doang gitu loh Betul. nggak Kayak berlanjut gitu tapi tapi kali dia skill, mikirnya ya skill bertahan hidupnya bagus juga ya jadi orang cuek gitu ya. cuek ya harus harus gitu baru bisa ini kalau enggak ya udah pasti apa namanya ini nggak Stres kuat ya. mentalnya. Mm-mm.
Jadi emang pas saya udah banyak dengar cerita gitu, pas saya lihat balik, oh ternyata saya diperlakukan begini, oh saya dijawab begini, saya dikatakan begini, itu ternyata diskriminasi juga gitu Cuman loh. dulu belum ngerti itu tuh namanya Belum ngerti, diskriminasi heeh. gitu ya. Nggak, Taunya oh dan orang ini sekarang pas begini udah ngerti, gitu ya. iya ternyata begitu. Jadi ya udah, kalau apa namanya, selama itu nggak mengganggu karir saya, kenapa ya I don't Gak care usah gitu kan. dipikirin ya. Betul, nggak usah dipikirin. Yang saya benar-benar banyak pikirin tuh yang pas saya pertukaran, pas saya benar-benar merasa diejek-ejek di belakang. Dan Oh, karena saya udah ngerti bahasa Jepang kan, saya nggak tahu mereka sengaja apa enggak. Tapi tapi saya rasa sih sengaja ya. Gak mungkin yang ngomong di belakang gitu dan saya nah, lagi nanya TA nah, di office hour itu udah dengan bahasa Jepang, nggak mungkin mereka nganggap saya nggak ngerti ya. Kayaknya hmm, mereka tahu saya udah ngerti dan sengaja gitu loh. nah, Bisik-bisikan. oke. Itu yang benar-benar saya kebawa kepikiran terus. Dan itu yang benar-benar saya mau nunjukin saya bisa. Saya bisa. Hmm, Saya memang masih bego karena saya mulai, mereka udah senior senior, ya udahlah, hmm, mereka hmm, duduk di sana itu sebenarnya untuk ngajarin junior, cuman karena orang Jepang nggak pergi nanya, saya yang hmm, pergi tiap hari nanya, hmm, tapi mereka nggak suka, udah gitu cewek lagi, dan saya kan nggak peduli, saya mau pakai rok pun saya pergi gitu loh. hmm, Jadi hmm, saya tahu mungkin mereka nggak nyaman karena saya cewek gitu loh, tapi ya, saya nggak peduli, orang ini hak saya gitu. Hak ini office hour kan, ini hak saya buat pergi ya, nanya, betul, buat pergi betul. diajari gitu. Aku Dan banyak itu yang banget, aku banyak banget belajar dari Caca sih ya. Maksudnya dari perjalanannya Caca tuh sama sekali uh, nggak common gitu. Maksudnya aku juga nggak iya, bisa iya. relate gitu ya. Maksudnya nekat ke Cina gitu, awalnya ngambil Heeh. teknik penerbangan, terus ganti jadi matematika. Aku juga awalnya tuh bingung gitu. Ini arahnya kemana nih? Arahnya kemana? Terus Iya, sampai sorry. Iya, dan aku juga kalau ngomong itu suka nggak berhenti. Sorry. nggak apa-apa gitu. Justru malah ini tuh kayak new insight karena rata-rata yang aku temuin tuh ya perjalanan karirnya atau perjalanan akademiknya ya udah S1 ambil jurusan itu sampai selesai, Mm-mm. lanjut Iya. S2, lanjut S3 gitu, terus jadi dosen gitu. Nah, ini agak beda sih kalau menurut aku. Dan Iya ternyata sih, tuh yang ngebantu kamu juga untuk bisa sampai ke posisi sekarang tuh ya mentalitas yang menurut aku keren banget sih untuk jiwa survivalnya gitu. Dan maniaknya itu tadi ya. Ya sebenarnya sama sih aku juga kalau udah suka sama satu langsung maniak gitu. Cuman kayak Heeh. level kamu tuh beda gitu. Oke. You're in another Tapi level gitu loh ya. tapi pasti, tapi Hmm. berasa banget ya. Aku belakangan itu karena berkat yang program yang buat apa tenure ini ya. Hmm. Saya kan harus apa namanya, diskusi sama profesor di bidang lain. Terus Mm-mm. kebetulan salah satunya itu profesor di psikologis. Ini Mm-mm. saya baru baru nyadar ini kayaknya apa namanya, psikologis, apa namanya, yang agak nggak common gitu, dan tapi bukan cuma saya, dan saya berasa banget kayak di antara PhD itu sebenarnya banyak. Jadi di antara kita ya, apa namanya, Eh, ilmuwan ya, ilmuwan Iya, itu iya. banyak banyak orang gila lah istilahnya. Bukan matematikawan doang sebenarnya, Iya, ilmuwan. Jadi iya. pas Sofia bilang, Sofia juga kalau udah suka sesuatu manik, saya udah nggak kaget sekarang karena saya udah Mm. denger. Oh ternyata Iya, ternyata ini tuh memang apa namanya, refleks natural gitu ya, kalau apa yang kayak orang-orang yang bisa jadi ilmuwan kan memang harus maniak gitu baru bisa ini kan, betul, betul, betul. ya kan, maksudnya. Gritnya gede juga ya gitu loh. Jiwa untuk pokoknya kalau udah pengen sesuatu harus Mm-mm. gitu, nggak bisa enggak gitu ya. Iya, kalau enggak kayaknya susah, soalnya PhD juga riskan kan, terus habis itu setelah Betul, PhD juga tambah riskan lagi kan, bisa nyari betul. kerja. Jadi sebenarnya mentalnya emang harus kuat banget dan Ya. dan emang selalu harus siap mental, kalau enggak, jadi kalau aku juga makanya emang teman-teman yang belakangan ini belum dapat kerja, mereka menganggap, oh Cica kamu beruntung banget. Iya memang, aku Hmm, sekarang sangat beruntung. Tapi hmm. ini jalan juga aku cari, bukan aku yang ngukir Betul, gitu loh. betul. Bukannya aku dikenalin, aku dapat ini. Hmm. Saya pas keriken karena nggak ada yang kenal, malah saya dapat kerja. Kalau Iya, pas iya. udah dapet, pas udah ada akar dari univ elit itu, malah saya nggak, saya nggak tahu ya. Mungkin saya masih bisa nerobos, tapi saya sih skeptik lah ya. Dan apa namanya, bukannya saya dari pertama mau matematika kan, maksudnya saya jalan seadanya itu, saya Iya, berusaha deketin deketin benar, ke apa benar. yang saya mau gitu loh. Padahal kan katanya kan kita pilih jurusan harus yang sesuai sama passion kita ya. Tapi Caca malah Mm-mm. baru nemuin passionnya ketika udah nyampe Cina dan udah belajar teknik penerbangan gitu. Ya kan? Iya, dan emang di Indonesia kita susah banget ya kepikiran mau
sains murni gitu kan. Karena nggak maju kan negara kita kan, maksudnya Betul, risetnya kan nggak maju. betul, betul. Dulu Sampai malah saya sekarang. pas SMA itu guru-guru malah khawatir gitu. Kalau kita anak-anak yang juara gitu, dia khawatir banget. Kamu jangan ambil kimia murni ya, Mm-mm. jangan ambil fisika murni ya. Nanti kamu nggak bisa kerja. Hmm. Maksudnya nanti nggak dapat kerjaan lah. Mereka malah takut. Jadi saya juga nggak pernah kepikiran. Tenang-tenang, saya pasti ngambil teknik. Malah saya udah ambil teknik. Pas udah di luar negeri saya baru tahu gitu. Oh, ternyata exist gitu loh. Pure science exist gitu kan. Tapi kalau kita nggak pernah keluar, kita nggak pernah tahu. Betul. Gitu. Jadi ya makanya sekarang sebenarnya saya merasa saya juga nggak jalan itu nggak selalu semau saya gitu. Jadi sebenarnya tuh kamu punya jiwa berani untuk ngambil resiko juga kan? Karena kan resiko kan Menurut selalu menurut saya sih. 50-50 ya. Maksudnya ya Heeh, bisa iya, bisa bisa menang, kita bisa kalah juga gitu. Tapi ya you take betul. it Tapi anyway, right? betul, dan kita harus siap-siap kan. Kalaupun kita kalah pun harus, maksudnya jangan siap dengan tangan kosong gitu loh. Mm, Dan Pak, banyak karena saya tahu cara nyari beasiswanya, sampai saya banyak temen yang nanya, saya sampai saya cerita panjang lebar gitu gimana mm, cara mm, nyarinya. Tapi mm. hampir nggak ada yang ngikutin sugesti saya karena mereka rasa saya Kalau nyoba pun susah. kesempatannya kecil. Kita kan nggak tahu gitu loh, harus Betul. dicoba. Betul, betul. Saya daftar beasiswa bukan saya daftar satu dapat satu, saya kan daftar beberapa cuma dapat satu gitu kan, Benar, benar banget sih. ya kan? Jadi ya Dan kalau nggak saya nyoba, ya sama sekali nggak dapet. Tapi kalau misalnya kita nyoba, betul. 50-50 Oh, gitu. terus ya Sofia kan nanya soal yang ini beasiswa untuk yang bukan yang top student gitu ya. Nah, di Jepang Mm, itu sebenarnya ada juga. Jadi karena terutama kalau di matematika kan, karena murid asingnya sedikit banget, hampir nggak ada kan ya. mm, Nah, jadi hampir ya almost sure gitu bisa dapat beasiswa dari pemerintah juga, yang kayak pas saya dapat pas pertukaran. mm, Jadi pas anak anak S1, S2, S3 yang nggak ada beasiswa lain, kalau dia nggak ada penghasilan, maksudnya penghasilan kurang, maksudnya kita kan low income kan, kita kan mm, kerja mm. misalkan 20 jam seminggu pun nggak, biasanya kan Nggak nggak cukup. cukup. Ya, Terus tuition kan nggak full, nggak di nggak ini di kan, cuma cover. dapat half half free Mm-mm. doang kan. Jadi udah dipotong setengah, sebenarnya udah murah banget sih. Sekarang Mm-mm. sekarang di Kyushu ya marah, mereka ngasih bebas loh. Jadi yang Hmm. buat low income sekarang karena lagi banyak duit, Kyushu nggak tahu kenapa. Oh, jadi enak ya, nggak kayak zaman Iya, dulu ya. anak-anak sekarang malah, tapi ya sudahlah. Maksudnya saya dulu Ah, nggak berkekurangan, sudah ya sudahlah. Tapi ya. maksudnya malah saya lebih merasa kasihan sama orang Jepang. Orang Jepang malah hampir nggak ada beasiswa. Karena Oh, mereka negaranya makmur, mereka biasanya itu buat orang-orang asing, buat ngebantu oh dari gitu. negara-negara miskin. Nah, Hmm. jadi yang kalau misalkan nggak dapat beasiswa, yang maksudnya kayak perusahaan Hmm. furnitur, perusahaan gas, ada perusahaan macam-macam lah, perusahaan shopping mall segala macam, banyak banget di Jepang tuh, banyak banget beasiswa dari segala macam foundation. Hmm. Nah, Oke. gak, emang itu emang saingannya ketat, dan saya termasuk hoki karena orang asing di matematika udah hampir nggak ada, Hmm. perempuan lagi, orang Indonesia Betul. lagi. Jadi Mm-mm. saingan saya dikit, karena mereka juga perlu variasi gitu loh. Jadi kalau orang Cina emang susah dapetnya karena orang Cina banyak banget, orang Korea banyak. Jadi saingan, Oh, jadi jadi gitu mungkin loh. itu Jadi juga sih maksudnya trik untuk bisa dapat-dapat fellowship, scholarship adalah memilih bidang yang emang nggak banyak yang minati. kitanya minoritas, betul. Tapi Iya. ini kebetulan ya, saya dulu nggak Oh nggak iya. nggak tahu kayak gini ya, saya nggak milih gitu, kebetulannya begitu gitu loh. Nah, jadi banyak Oke. orang Cina yang teman saya orang Cina yang jadi takut gitu, karena mereka tahu Hmm. buat orang Cina Susah. saingan Banyak. seabrek-abrek. Nah, tapi kalaupun nggak dapet itu, kalau kita low income, kan kita tetap Hmm. pasti kerja sambilan, kecuali orang tuanya sanggup ya. Saya punya murid orang Cina, dia kaya sih. Saya Hmm. punya rumah di Jepang, saking kayanya. Nah, jadi tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Jadi mereka ada yang kerja sambilan gitu kan buat ini. Iya. Nah, berarti low income kan. Nah, Iya. bisa dapat half tuition. Udah gitu, kalau departemennya nggak gitu banyak orang asing, hampir pasti Pasti dapat dapat. beasiswa dari pemerintah gitu. Oke, Caca. Aduh, kita seru banget nih Hmm. ngobrolnya, tapi kayaknya waktunya udah habis. Thank you very much udah ngasih banyak banget insight. Ah, Aku belajar ih, banyak banget. Terima kasih juga buat teman-teman Academic Talk yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and share. And see you. Bye-bye. Thank you very much, bye Caca. bye, makasih banget ya Sofia. Ya.